Selamat puasa kepada yang berpuasa hari ini, semoga puasanya lancar. Nah, hari ini kita ketemu lagi nih, ini adalah hari ketiga kita dari rangkaian seri webinar pola pikir. Nah, di seri webinar pola pikir ini kita akan belajar beberapa hal yang harus kita bisa kembangkan pada saat di dunia kerja, di dunia bisnis, maupun di kehidupan pribadi kita yang akan membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ada 3 pola pikir nih yang kita bahas di rangkaian ini. Kemarin kita sudah bahas tentang kolaborasi. Hari ini kita akan bahas tentang berpikir kritis. Apa sih berpikir kritis itu? Kenapa sih harus berpikir kritis? Manfaatnya, caranya. Kita akan bahas dengan Ana Azahra, CEO Saung Riset, dan juga besok kita akan membahas tentang menjadi seseorang yang kreatif. Jadi semoga sesi hari ini bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kemudian sebelum kita mulai, saya mau bacakan dulu ya rules untuk hari ini. Peraturannya tetap sama, silakan teman-teman tetap matikan mic dan video agar fokus pada materi, kemudian juga mempermudah untuk teman-teman tuli menemukan JBI dan juga agar kuotanya tidak banyak yang terpakai. Kemudian juga nanti teman-teman seperti biasa, kalau misalnya mau bertanya atau misalnya mau memberi tanggapan atau misalnya mau sharing cerita, silakan bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah dengan menulis di kolom komentar. Yang kedua adalah dengan raise hand gitu ya, pakai reaction, ada reaction di sini untuk raise hand. Kemudian sama seperti sesi-sesi yang lain, di sesi ini kita akan saling belajar. Jadi tidak hanya dari Ana nanti yang akan memberikan materi kepada teman-teman, tapi kami juga berharap bisa belajar dari teman-teman, misalnya pengalamannya apa, kemudian bagaimana caranya kalau misalnya ada masalah dulu, bagaimana cara menyelesaikannya, apa yang pernah dipelajari. Silakan untuk di-share dan diceritakan kepada teman-teman lainnya yang juga ada di dalam webinar ini. Baiklah, pertama saya akan memanggil dulu Ana sebagai pematerinya, sudah hadir di sini. Halo. Halo Ana, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wah, Karin, selamat puasa ya. ya, terima kasih Karin. Ini kalau tadi di chat udah banyak yang Bogor hadir, Semesta hadir, Jakarta hadir, Bandung juga hadir. Sip, ini Ana lagi di Bandung ya? Iya, lagi di Oke. Bandung. Wah, ini dari mana-mana emang nih, enaknya kalau online gitu ya, kita kayak dari mana-mana bisa gitu. Baik, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, silakan Ana dimulai sesinya. Nanti di antara sesi kalau memang dibutuhkan saya akan tiba-tiba muncul, jadi gitu. Oke, Baik. silakan Ana. Ya, terima kasih Karin. Halo teman-teman semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya senang banget hari ini karena ini kali keduanya saya bisa sharing bersama-sama dengan teman-teman di network dan juga dengan sesi yang berbeda. Jadi saya senang karena bisa berbagi dan juga belajar bersama sekaligus berdiskusi dengan teman-teman. Jadi topiknya hari ini sebenarnya berat-berat ringan, ringan dengan berat gitu. Karena ada tentang berpikir kritis gitu ya. Tapi saya harap nanti teman-teman bisa lebih aktif dan kita bisa saling berdiskusi nih satu sama lainnya. Jadi kita saling bisa belajar dari satu sama lainnya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu tentang materinya hari ini. Jadi kita akan bincang-bincang bersama ya, ngobrol-ngobrol dan saling sharing karena nanti sesi saya akan lebih banyak bertanya kepada teman-teman nih. Nanti kita juga ada games dan juga ada diskusi bersama yang nanti lebih banyak teman-teman yang akan menjawab pertanyaan karena kita bisa berlatih bagaimana berpikir kritis itu. Ya, jadi sesuai dengan temanya, hari ini saya akan membawakan mengenai memulai kebiasaan berpikir kritis gitu. Nah, tapi sebelumnya saya mau kenalan dulu nih, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak kenalan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang udah pernah datang ke sesi sebelumnya bersama saya waktu itu, nama saya Ana Fatimah Tuzara. Instagram-nya bisa di-follow, itu ada @ana_azahra. Kemudian saat ini kesibukan saya adalah sebagai asisten dosen, yaitu teaching assistant di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Dan juga saat ini jurusannya adalah pendidikan khusus untuk teman-teman disabilitas dan juga yang cerdas, istimewa, dan berbakat.
Selain menjadi teaching assistant atau asisten dosen, saya juga saat ini sedang membangun komunitas yang namanya Saung Riset. Jadi salah satu komunitas belajar untuk mahasiswa akhir dalam menyelesaikan penelitian-penelitiannya gitu. Jadi saya di sini membuat Saung Riset untuk bisa mengakomodasi teman-teman terutama yang ada di pendidikan khusus ada di UPI gitu. Itu 2 kegiatan saya, dan yang terakhir adalah saya aktif dan passionate researcher. Jadi saat ini ada beberapa penelitian-penelitian yang sedang saya lakukan, dan paling banyak adalah penelitian mengenai disabilitas dan juga pendidikan inklusif. Jadi inilah latar belakang saya saat ini. Namun saya juga punya ketertarikan dalam pengembangan diri. Jadi terutama untuk anak-anak muda. Jadi ketika diminta untuk memberikan sesi dan juga sharing, saya langsung aku mau gitu. Dan juga materinya, wah ini relate banget gitu, materinya yang memang selalu saya alami setiap hari di kehidupan saya gitu. Jadi berpikir kritis. Langsung kita mulai ya. Nah, sebelumnya biar nggak kemana-mana nih ya, biar nggak bingung gitu, jadi kita punya 2 tujuan untuk hari ini. Yang pertama adalah tujuannya itu aku mampu berpikir kritis, itu yang pertama. Yang kedua adalah berpikir kritis, siapa takut. Nah, jadi ada 2 tujuan atau 2 sesi ini. Yang pertama adalah si sesi aku mampu berpikir kritis ini akan meng-cover atau menjawab pertanyaan tentang kenapa berpikir kritis dan apa sih sebenarnya berpikir kritis itu? Nah, itu yang pertama. Nah, sedangkan yang poin kedua, berpikir kritis siapa takut, itu akan membahas tentang terus gimana nih caranya biar kita berpikir kritis. Jangan sampai kita takut terus kalau mau berpikir kritis. Nah, jadi ini adalah part yang nanti akan kita sama-sama diskusikan tentang bagaimana memulai berpikir kritis. Oke? Sip. Oke. Ya, kita akan lanjut. Siap-siap ya, tarik nafas. Hembuskan. Siapkan semuanya. Kita akan mulai sesinya. Ya, baik, sebelum kita mulai ke materinya atau sharing-sharing-nya dan juga tips-tips buat teman-teman dan juga ada games, saya mau nanya dulu nih ke teman-teman yang ada di sini, bisa di chat atau bisa langsung ngobrol juga. Nah, kira-kira berpikir kritis tuh yang kayak gimana sih atau apa sih berpikir kritis itu? Ada yang mau sharing? Ada yang mau chat? Mulai chat-chat? Ada? Berpikir kritis tuh apa sih? Ini teman-teman siapa? Oh, ini ada Putu Wirama Sandi nih. Oh ya, gimana? Gimana nih Putu? Selamat pagi. Pagi. Pagi Kak Putu. Berpikir kritis itu apa ya? Bagaimana caranya menyelesaikan masalah gitu. Misalnya bagaimana caranya agar kita tuh bisa kerja gitu, walaupun kita tuh keterbatasan. Berarti tadi ada 2 poin. Ya, berarti ada 2 poin ya dari Kak Putu. Yang pertama adalah terkait dengan mencari solusi, yang kedua adalah bagaimana biar kita bisa terus kerja walaupun kita punya hambatan atau keterbatasan. Good point. Iya. Ada juga, terima kasih Kak Putu. Nah, ini ada juga nih dari chat-chat ya nih Kak. Ada yang Gusti bilang berpikir kritis itu tipe orang kreatif. Oke. Berpikir kritis kalau kata Gracelia, berpikir kritis, berpikir dengan mendetail dengan semua kemungkinan. Kalau katanya Kak Fitri, berpikir secara valid. Kemudian kalau Kak Maulana bilang berpikir kritis adalah kemampuan berpendapat secara terorganisir. Oke, berarti sudah disimpan dulu jawabannya. Saya tidak akan bilang mana yang benar, mana yang salah, karena memang semuanya poinnya benar nih teman-teman. Oh, ini dari Kak Andi juga nih. Berpikir kritis itu menjelek diri sendiri, katakan diri mengapa aku seperti oke, kita tahan dulu jawabannya dari Kak Andri ya. Oke, jadi tadi teman-teman sudah memberikan poin-poin dulu nih terkait dengan apa sih berpikir kritis itu gitu. Jadi biar saya tahu dulu nih sebenarnya di benak teman-teman ketika kata-kata berpikir kritis itu apa sih gitu. Dan mungkin ketika ditanya tentang berpikir kritis, orang-orang tuh kayak susah diungkapkan, tapi tuh kita selalu berpikir kritis gitu ya. Dan tadi juga ada yang bilang kalau terkait dengan kreativitas gitu. Nah, mungkin nih pas dengan serial ini ya, yang aku mampu untuk bulan ini. Ya, kita tahan dulu jawabannya. Sekarang aku masih punya pertanyaan berikutnya.
Kalau katanya, entar dulu nih masih bacain, kalau katanya Kak Rudi berpikir kritis itu tidak mudah percaya, berarti di tadi ya, di-check out kebenarannya dulu gitu ya, oke. Ditahan dulu, kita punya pertanyaan kedua. Kira-kira nih, tadi dari yang sudah menjawab atau yang sudah menyimak, kira-kira kalau ditanya, punya nggak sih kamu kemampuan atau keterampilan berpikir kritis? Kira-kira teman-teman akan jawab punya atau tidak ya? Atau mampu atau tidak nih? Oke, oke. Punya nggak sih aku keterampilan? Wah, kata Gusti, punya dong. Sip, sip. Kak Putu, gimana Kak Putu? Punya. Kak Rudi juga bilang punya. Punya semua ya kayaknya ya. Ada atau pertanyaan diganti atau merasa ada yang tidak punya kemampuan atau keterampilan berpikir kritis nih? Kalau kata Kak Maulana punya, namun terkadang tidak dimaksimalkan. Kalau kata Kak Gracia, belum, karena adik saya berulang kali meminta untuk berpikir kritis. Oke, punya kalau katanya Kak Afif. Oke. Oke, jadi kenapa aku nanya dulu ini di awal ke teman-teman, karena ini berhubungan dengan poin sesi pertama, yaitu aku mampu berpikir kritis. Yang pertama aku pengen tahu dulu nih, apa sih sebenarnya di benak teman-teman kalau misalkan kita lagi ngomong berpikir kritis itu apa sih gitu? Berpikir kritis itu yang seperti apa sih, yang kayak gimana sih itu? Karena kita setiap hari berpikir. Kita setiap hari itu menggunakan keputusan-keputusan atau decision making kita, dan kita membuat suatu keputusan yang memang sesuai dengan apa yang kita butuhkan setiap harinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aku pengen melihat seberapa sih teman-teman percaya diri nih untuk tahu apakah teman-teman ketika berpikir itu termasuk berpikir kritis atau bukan gitu. Jadi ini adalah pertanyaan yang akan aku kasih dulu ke teman-teman agar teman-teman nanti ketika mulai masuk ke temanya atau ke materinya, nanti di akhir teman-teman bisa bilang, aku mampu kok berpikir kritis. Ternyata berpikir kritis itu kayak gini ya. Dan ternyata aku selalu berpikir kritis setiap hari gitu. Nah itu yang pertama. Jadi kita akan langsung saja mulai ke sesinya. Nah, sebelumnya, nih ada yang di chat. Kalau katanya Kak Eko, berpikir kritis bagi saya adalah anugerah dari Tuhan untuk melindungi diri dari berbagai penipuan, pemecahan suatu misteri, masalah, dan juga menembus batas. Wow. Oke, kita akan simak dulu jawaban teman-teman. Kita akan lihat bagaimana nanti teman-teman menjawab berpikir kritis itu yang seperti apa. Oke, kita lanjut ke berikutnya lagi. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, tadi tentang di part pertama aku mampu berpikir kritis, yaitu tentang kenapa dan apa, saya mau ngasih cerita sedikit nih, jadi pengantar untuk berpikir kritis. Jadi saat ini, tadi kan ada 3 kesibukan ya, saya yang pertama adalah sebagai founder, kemudian sebagai asisten dosen, dan juga peneliti. Nah, jadi ternyata jauh sebelum saya sekarang ini, saya tuh pernah kerja di salah satu international non-government organization atau NGO atau LSM. Jadi saya bersama dengan teman-teman saya di Malaysia waktu itu, dan itu tuh saya selalu dihadapkan atau ditantang untuk bagaimana bisa mengeluarkan ide-ide, karena permasalahannya itu selalu muncul berbeda setiap saat, dan itu juga terkait dengan penggunaan bahasa yang berbeda. Waktu itu kita menggunakan full bahasa Inggris kan, karena waktu saya ada di Malaysia. Nah, ternyata saya dihadapkan pada banyak permasalahan yang membuat saya harus berpikir cepat nih untuk mengambil suatu keputusan. Apalagi posisi saya saat itu adalah sebagai national director atau yang manajer tingkat nasionalnya gitu. Nah, ini membuat saya berpikir, berarti saya itu menggunakan kreativitas saya, tidak hanya kreativitas tapi juga critical thinking saya, kritis saya untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan ternyata itu pun saya lakukan setiap saat di kehidupan saya terkait ketika saya menjadi peneliti, kemudian asisten dosen, maupun ketika saya sekarang sedang menjalani komunitas saya di Sawang Riset gitu. Ternyata berpikir kritis itu menjadi salah satu keterampilan yang memang tidak hanya dituntut dalam setiap pekerjaan, tapi ternyata dituntut di abad 21. Jadi menurut penelitian bahwa dibutuhkan beberapa keterampilan yang memang harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa bertahan di abad 21. Salah satunya adalah critical thinking atau berpikir kritis. Nah, berpikir kritis ini akan menjadi salah satu keterampilan yang tadi di awal kata Kak Asti itu untuk bisa tidak hanya di dunia bisnis maupun di dunia kerja, tapi teman-teman bisa menggunakan setiap saat gitu. Jadi kita akan lihat bagaimana dan apa itu berpikir kritis. Ya, jadi kita langsung masuk ke materinya tanpa berlama-lama lagi.
lalu apa sih dan kenapa sih berpikir kritis dalam dunia kerja itu? Nah, saya tuh tipe orangnya adalah tidak langsung ngasih materi dulu, tapi saya inginnya ada interaksi dulu nih, kita ngobrol-ngobrol dulu sambil tahu kira-kira gimana sih penerapan berpikir kritis itu nantinya bagi kehidupan teman-teman, karena setiap orang tuh punya apa ya, perjalanannya sendiri-sendiri, punya karirnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kita lihat yang relevan atau yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman itu seperti apa. Nah, jadi saya punya permainan atau punya games yang namanya jadi, yang akan aku lakukan adalah itu nama permainannya ya. Ini permainannya panjang ya judulnya. Oke, oke, sebentar, saya harus stop share sebentar. Oke. Oke, jadi kita akan mulai, ada beberapa kasus yang akan saya berikan kepada teman-teman. Sudah siap? Saya mulai tahu nih, udah siap udah siap udah siap? Siap siap siap? Siap? Wah, siap ya? Sebentar, saya mau lihat chat-nya. Oke, siap-siap. Jadi kita akan latihan sekaligus, sebentar. Sekaligus untuk tahu dari permainan ini seperti apa ya. Oke, yang semangat. Oke, kita akan mulai pertanyaan pertama atau kasus pertama adalah, sebentar. Kenapa ini tidak bisa? Oke, kasus pertama adalah, oke, selamat. Anda baru saja dipromosikan naik jabatan sebagai project manager di perusahaan startup atau perusahaan perintis. Nah, project pertama Anda atau pertama teman-teman ini adalah membuat project tentang kesehatan mental. Namun, di tengah-tengah klien Anda memutuskan untuk mundur dan menghentikan semua pendanaan project. Jadi, sebentar. Jadi, apa yang akan aku lakukan? Di permainan ini aku akan ngasih 3 opsi pertanyaan. Jadi teman-teman tinggal pilih aja A, B, atau C. Oke, kita mulai. Ingat, tadi kasusnya adalah teman-teman diangkat, dipromosikan menjadi project manager. Kemudian project pertamanya adalah tentang kesehatan mental. Namun di tengah-tengah, klien teman-teman mundur dan menghentikan semua pendanaan. Kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan dalam situasi seperti ini? Yang pertama, pilihannya adalah A, teman-teman akan melakukan evaluasi bersama dengan klien dan menghentikan proyek. Itu yang pertama. Yang kedua, menuntut ganti rugi kepada klien dan tetap melanjutkan proyek dengan tim yang lainnya. Atau yang ketiga atau yang C, menawarkan untuk mencari jalan penyelesaian proyek bersama dengan klien. Jadi menawarkan untuk diskusi ulang bersama dengan klien. Kira-kira apa nih jawabannya? Sebentar, saya mau lihat ininya, chat-nya. Aduh, susah ya. Aduh, saya controlling-nya. Sebentar, hold on a second. Ini harus gini dulu. Oke. Baiknya yang C. Kak, ini kayak saya bisa random aja kali ya? Sebentar. C for coach. Ada yang B juga, Kak Putu jawab B, oke. Oke, kita akan tanya-tanya. Saya mau nanya dulu nih, sama yang pertama tadi Kak Putu. Kak Putu, kenapa sih Kak Putu pilihnya jawaban yang B? Menuntut ganti rugi kepada klien dan tetap melanjutkan proyek dengan tim yang lainnya. Takutnya nanti penipuan gitu. Takutnya nanti penipuan dari yang sekarang ya, yang klien pertama ini ya? Iya, kan sekarang tuh banyak nawarin kerja gitu. Oke. Gitu. Jadi lebih baik menuntut saja ganti rugi karena sudah di tengah-tengah ya proyeknya. Kemudian melanjutkan proyeknya. Oke. Oke, sekarang saya pengen dengar dulu dari Kak Wahyu deh. Kak Wahyu yang jawabannya A. Halo? 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 Halo, apakah suara saya kedengar? Ya, kedengeran. Tadi kenapa ya putus ya? Tadi sempat ada yang freeze tapi udah. Oke. Oh ya, ini Wahyu sudah terhubung. Oke. Ya, baik. Halo. Ayah, halo.
Halo, gimana Kak Wahyu? Tadi jawabannya A nih. Wah, saya jadi penasaran. Sebentar. Jadi, melakukan evaluasi bersama klien dan menghentikan proyek. Oh, jadi emang kan kita perlu adanya evaluasi kan mengapa adanya mengapa ada konflik tersebut. Kemudian kalau emang harus setelah evaluasi ya kita menghentikan proyek terus ganti ke proyek lain gitu Mas ya. Jadi perlu evaluasi dulu. Oke. Oke. Terima kasih Kak Wahyu atas jawabannya. Jadi lebih baik menghentikan proyek ya. Oke. Nah banyak banget nih yang jawab C. Mungkin perwakilan siapa yang mau jawab? Bisa mungkin dari Gusti atau Kak Eko nih boleh. Kak Eko aja, Kak Eko. Oke, kok ya. Kak, ini menarik nih. Seharusnya sih C, karena kita bias mencari solusi dengan berpikir kritis. Gimana nih? Kak Eko, kalau Kak Eko sendiri, jawaban Kak Eko di mana? Ya, halo Kak Eko. Ya. Maaf Kak, Eko yang mana nih? Ada 2 Oh, soalnya. Kak Eko Den. Yang di chat Kak Eko Den. Ada 2 ya Kak Eko. Oh, ada Kak Eko Rizky, ada Kak Eko Den ya. Mm. Kasus yang pertama, Mm-mm. proyek tentang kesehatan mental itu, tapi klien kan tiba-tiba memberhentikan gitu ya. Mm-mm. Nah, saya pikir kalau menurut saya, kalau memakai pikiran kritis itu, saya harus menawarkan solusi lain gitu. Solusi untuk kasus itu gitu. Supaya nanti bisa selanjutnya mungkin bisa jadi bisa kayak ada kesepakatan mau lanjut kah atau mau berhenti gitu. Jadi harus didiskusikan dulu sama-sama gitu. Oke, terima kasih Kak Eko atas penjelasannya. Dan juga teman-teman tadi yang udah mengasih jawaban A, B, dan C, semuanya poinnya karena teman-teman pasti punya banyak perspektif tentang kenapa akhirnya memilih jawaban A, B, dan C. Nah, nanti kalau di sini saya cuma tahu nih, pengen tahu aja kira-kira teman-teman akan menjawab A, B, atau C, dan kenapa jawaban A dan B atau C ini gitu. Jadi kita kan sama-sama saling belajar dan melihat nih gitu. Nah, kalau di kasus pertama ini sebenarnya yang ditekankan adalah tentang ini kan diputuskan secara sepihak nih teman-teman. Jadi sebagai project manager pertama, teman-teman juga harus bisa melihat dari perspektif yang pertama adalah project sudah berjalan setengah nih. Kira-kira berarti apa sih dampaknya ke depannya ketika misalkan dilanjutkan atau dihentikan? Itu yang pertama harus teman-teman pikirkan. Yang kedua adalah ini membawa 2 nama besar perusahaan. Misalkan tadi yang pertama perusahaan teman-teman. Halo, ini nge-freeze ya? Halo? Kayaknya JBI-nya yang nge-freeze ya. Oh, oke. Oke, ya. Oke. Ya, jadi ini saya lanjut aja nih, Kak. Gimana Ranum? Dilanjut aja atau gimana? Atau nunggu Oh dulu? ini Ranum akan Oh. bikin. Oh ya, siap. Oke, dilanjut ya, Kak. Jadi, yaitu yang pertama yang harus teman-teman pikirkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah karena ini menyangkut 2 perusahaan sekaligus, maka sebenarnya bagaimana sih bisa mencari solusi alternatif terbaik, karena berpikir kita juga membutuhkan sesuatu yang tadi sudah disampaikan Kak Eko nih, bagaimana nantinya bisa
masing-masing kedua belah pihak itu menyetujui solusi terbaiknya seperti apa gitu. Jadi nanti bisa dipikirkan, jadi tidak ada jawaban yang benar atau salah, karena masing-masing teman-teman punya persepsi, dan juga bisa jadi pengalaman teman-teman, bisa jadi tadi ada pengalaman yang ini karena berkaitan, misalnya takut ditipu, misalkan tadi di awal, ada yang sharing gitu ya, bisa jadi karena pengalamannya. Nah itu sebenarnya nggak masalah, karena nanti biasanya akan balik lagi nih ke pengalaman teman-teman dan juga persepsi yang digunakan seperti apa. Itu yang pertama ya. Kita akan coba kasus yang lain untuk melihat kasus-kasusnya ya. Kita lanjut ke kasus kedua. Di kasus kedua adalah sekarang teman-teman diminta, ayo dong, bantuin kita nih. Jadi teman-teman diminta oleh semua teman sejawat teman-teman yang ada di karyawan untuk menyampaikan aspirasi kepada bagian human resource atau bagian HRD-nya ya. Nah, ternyata aspirasinya tersebut berupa teman-teman diminta untuk bisa menyampaikan aspirasi untuk meminta kompensasi pengurangan durasi jam kerja selama bulan Ramadan. Mungkin tadinya 8 jam, kita dikurangi jadi 6 jam lah, atau 7 jam gitu ya, gitu. Karena biar punya waktu lebih lama, dan juga kan ini terkait dengan kesehatan gitu misalkan. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan? Jadi yang akan aku lakukan adalah A, menerima, dan saat itu juga menyampaikan aspirasi kepada bagian HRD. Itu yang A. Yang kedua adalah menerima dan meminta para karyawan lainnya untuk mengumpulkan tanda tangan sebagai bukti untuk penolakan. Jadi sebelum teman-teman bilang, teman-teman punya bukti nih, nah ini saya disuruh oleh banyak semua teman-teman saya gitu. Yang ketiga adalah menerima dan bertanya dulu terlebih dahulu kepada masing-masing semua karyawan, sebenarnya tuntutannya apa sih, masalahnya apa sih gitu. Ya, kira-kira jawabannya apa nih menurut teman-teman? Jika aku adalah itu, dan diminta oleh teman sejawat. Sudah ada yang isi, ini ada Gusti, jawaban C, Maulana C, Rudi C, wah ini udah mulai sama nih. Udah banyak yang sama nih. Oh, Kak Gracelia jawabnya B. Oke, ada lagi yang mau ini, Afif C, masih ditunggu, yang lainnya silakan A, B, atau C nih ya. Semuanya menerima untuk menyampaikan, tapi setelah itu, apa sih yang akan teman-teman lakukan? Oke, sip. Tertahan ya, masih ada 2 kasus lagi karena saya punya 4 kasus nih. Oke, kita akan mulai dari Kak Gracilia dulu nih. Aku mau yang beda-beda dulu pengen tahu pendapatnya. Kak Gracilia, halo. Kak, kenapa nih kira-kira jawabannya B? Sorry. Halo. Halo. Iya, Kak. Halo, Kak. Oke. Gimana nih Kak Gracilia? Kalau aku kenapa pilih B? Soalnya gini. Kan kasarnya kita jadi apa ya? Jadi sekedar cuma menyampaikan aspirasi. Kalau misalnya kita diminta, berarti kan sebenarnya kita juga butuh dukungan. Siapa yang sebenarnya meminta kita untuk melakukan itu? Makanya butuh bukti tanda tangan itu. Jadi sama kayak petisi gitu. Jadi biar lebih kuat ya Kak ya. Jadi nanti Kakak nggak yang ini mah kayaknya opini kamu nih gitu, ntar HRD-nya dan gitu ya. Oke. Jauh lebih aman jadinya. Oke, jauh lebih aman. Oke, terima kasih Kak Gracilia. Oke, saya mau dengar nih dari mungkin Kak Wahyu atau Kak Maulana, boleh nih siapa nih yang jawabnya C? Oh, atau Kak Rudi nih. Oh, kalau Kak Rudi jawabannya C karena bertanya secara personal akan tahu masalah dan keluhannya. Oke. Kak Rudi, apakah bisa berinteraksi? Bisa, Mbak. Oh ya, Kak Rudi ini tadi kan bilangnya karena bertanya dulu nih ke teman-teman semuanya ya, karyawan-karyawannya, karena biar tahu masalah dan keluhannya. Bisa dijelaskan lebih detail nggak? Kira-kira gimana? Ya, misalkan keluhannya seperti apa, nanti kita akan tahu bersama. Jadi di penyelesaiannya diselesaikan bersama-sama gitu, Mbak. Penyelesaiannya diselesaikan bersama-sama. Oke. Ya, ada lagi mau nambahin teman-teman yang jawab C, poin C, kita masih punya waktu. Kak Fitri mungkin, Kak Wahyu atau Kak Gusti, Kak Afif. Siapa ada yang raise hand ya? Nggak kelihatan sih. Gusti ya, silakan Gusti.
Silakan Kak Gusti. Halo Kana. Halo Kak Gusti, ceria banget suaranya. Iya, Ya, saya gimana? memilih C, saya golongan C kayaknya sama kakak-kakak yang lain. Nah, karena biasanya saya juga salah satu orang yang paling sering disuruh-suruh kayak gini, karena menurut saya mereka itu percaya dengan argumen penguatan kita terhadap yang nanti lawan bicara kita sampaikan. Nah, yang saya lakukan adalah pertama saya akan menerima karena saya mengetahui bahwa dalam situasi Ramadan itu kita pastilah kekuatan ataupun tenaga kita tidak sama seperti bulan-bulan pada umumnya, dan mungkin kita akan berfokus kepada peribadatan daripada pekerjaan yang semestinya kita lakukan di luar bulan Ramadan. Nah, kemudian saya akan bertanya dulu nih secara personal ataupun kita rapat secara umum, rapat dengar pendapat seperti itu. Nah, karena biasanya saya juga dulu bergelut di dunia peraktivisan, makanya biasanya kita sebelum melakukan sebuah aksi, kita melakukan settingan ataupun dengar pendapat, sehingga apa yang akan saya sampaikan itu bisa merangkum seluruh apa yang diinginkan oleh teman-teman atau karyawan sejawat saya. Seperti itu, Kak Ana. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Kak Agusti dan juga teman-teman yang lainnya udah sharing tentang kenapa sih akhirnya memilih A, B, C. Walaupun nggak ada yang milih A ya, cuma tadi di sini Kak Eko nambahin di chat. Karena biasa menyampaikan secara langsung itu terlihat tindakannya tidak profesional. Oke. Ya, baik teman-teman, terima kasih atas tanggapannya. Seperti biasa, nggak ada poin mana yang benar, mana yang salah. Tadi seperti saya bilang, ini berdasarkan pengalaman teman-teman. Nah, di kasus kedua ini, saya berharap teman-teman mulai berpikir yang pertama adalah sebenarnya kompensasi pengurangan durasi jam itu seperti apa sih? Itu yang pertama, tuntutannya. Yang kedua adalah beban kerjanya seperti apa. Nah, makanya biasanya memang tahap selanjutnya adalah untuk tahu dulu nih, untuk menganalisis, mengidentifikasi kira-kira duduk permasalahannya karena jam kerjanya terlalu banyak, atau tadi nih misalkan karena di bulan Ramadan itu lebih banyak butuh misalkan quality time sama keluarga, atau mungkin kesempatan untuk bisa lebih fokus sama ibadah, misalkan kayak tadi Kak Agusti sudah sampaikan. Jadi poinnya adalah teman-teman bisa mulai menganalisis terlebih dahulu atau mengidentifikasi sebenarnya tuntutannya apa dan waktunya seperti apa sih time yang dilakukan gitu. Nah, itu yang kedua. Oke? Sip. Masih ada 2 kasus lagi. Tetap semangat ya. Karena saya mulai panas nih, mulai mendengarkannya sudah mulai panjang ya elaborasi. Kenapa sih harus milih A, kenapa B dan C gitu ya. Kita akan mulai di kasus ketiga. Langsung lanjut. Nah, sekarang kita kan, maaf ini lagi puasa, tapi kita akan mulai dengan kasus di bisnis nih. Sekarang kalau misalkan teman-teman, karyawan, kemudian teman-teman akhirnya bos teman-teman meminta teman-teman untuk bentar nih, saya tulisannya ya. Jadi bos Anda meminta Anda untuk mengelola warung dimsum yang ada di Bandung. Kemudian Anda membuat rancangan strategi pemasaran sesuai dengan keinginan Anda. Pokoknya Anda udah buat dari plan A sampai plan Z. Pokoknya teman-teman udah komprehensif banget. Pokoknya gimana caranya membuat toko ini tuh bisa berkembang gitu. Kemudian ketika presentasi ternyata bos teman-teman tuh kurang berkesan dengan ide teman-teman. Kemudian dia memberikan masukan lain untuk strategi pemasarannya. Nah, jadi apa ini yang akan teman-teman lakukan? Yang pertama adalah mencoba memahami strategi yang diberikan oleh bos dan berdiskusi untuk mencari solusi terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meminta bos untuk mempertimbangkan ide Anda dan juga mempertimbangkan ulang hasil ide beliau. Coba deh Pak, pikirin lagi deh. Kira-kira kayaknya coba deh antara ide Bapak dan ide saya itu kayaknya dipertimbangkan coba dua-duanya gitu misalkan. Yang ketiga adalah memutuskan sebentar. Maaf ya, ini ada sedikit teknis. Oh, oke. Sebentar, saya ini dulu, maaf. Karena tombolnya tidak bisa beberapa. Oke. Nah, yang ketiga adalah memutuskan, atau yang C, memutuskan untuk tidak terlibat dalam pengelolaan warung dimsum di Bandung dan tetap minta saja kerja di situ. Enggak deh Pak, saya nggak mau deh gitu. Yang lain aja gitu. Kira-kira yang mana? Di sini sudah ada jawaban. Kak Rudi menjawab A. Yang lain gimana nih? A, B, C, atau D? Kak Eko juga menjawab A. Kemudian, Kak Eko, Rizky menjawab B. Kemudian Gusti menjawab A. Ada lagi. Kak Maulana menjawab B. Kak Afif juga menjawab A. Wah, belum ada yang C nih. Saya lihat belum ada yang C. B sambil mencoba mengkolaborasikan ide Kak Gracia. Good point.
Yang C belum ada nih, nggak mau yang milih C. Mending yang lain aja, kayaknya lebih kayak lebih kompetensi deh, lebih punya kompetensi deh. Oke. Kebanyakan A sama B nih ya kayaknya. Oke, saya mau dengar dulu dari Kak Afif nih. Halo Kak Afif. Iya Kak. Kak, kenapa sih jawabannya yang A? Karena gini Kak, saya kan dulu punya teman saya. Halo Kak, suaranya agak ini, ada berdengung ya. Nanti sama. Atau Kak Afif mau diketik? Sambil menunggu Kak Afif, mungkin kita bisa ke Kak Rudi dulu nih yang awal nih Kak Rudi. Halo Kak Rudi. Ya, halo. Kak Rudi gini, jawaban A nih, kenapa nih? Aku pengen tahu deh, penasaran. Karena mencoba memahami strategi yang diberikan oleh bos bisa menjadikan dampak besar pada masa depan yang lebih baik. Oke, ya itu adalah karir ya, Kak Rudi ya. Oke, jadi poin Pak Rudi adalah untuk coba saling memahami terlebih dahulu sebenarnya strategi bosnya seperti apa dan diskusi nih gitu. Nah, menarik karena akhirnya juga ada sesuatu yang kita juga merasa harus safe ya, tadi kayak misalkan demi masa depan yang lebih baik lagi, bisa di masa depan di perusahaannya, bisa di masa depan kita juga nih sebagai karyawannya gitu ya, atau pengalaman kitanya gitu. Oke, that's good point. Kak Maulana, halo Kak Maulana, aku penasaran dengan jawaban B Kak Maulana nih, alasannya apa ya? Halo? Ya. Iya, oke. Untuk yang tadi B tadi kan juga Mbak Ani juga memberikan informasi, kita udah rancang secara komprehensif dan lain-lain sebagainya ya. Kalau bos meminta kita untuk memegang suatu proyek yang dikatakan di Bandung ini, tentunya bos tahu capability kita untuk handle yang cabang di Bandung ini. Setidaknya bos juga paham tentang kompetensi kita, ide-ide kita, dan kita juga tidak menutup kemungkinan untuk menimbangkan hasil ide dari bos kita, karena secara struktur juga kita juga harus mempertimbangkan ide-ide dari top manajemen atasnya sehingga seperti itu. Oke, cool, menarik sekali nih yang bisnis nih ya, entrepreneur yang udah ada di sini pasti kayak pikirannya langsung, ini harus dicek dulu nih kira-kira potensial Bandung tuh seperti apa dibanding misalkan Jakarta atau Bali atau misalkan kota-kota lainnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya tidak ada yang memilih C ya, sebenarnya kebanyakan A sama B. Sebentar, saya bacakan terlebih dahulu dari Kak Afif. Tadi kalau kata Kak Afif, karena mungkin menurut bos ide yang saya berikan itu buruk dan bos memberikan ide yang lebih tepat. Oke, berarti sebenarnya itu tadi poin keduanya ya, yang jawaban B-nya kenapa meminta bos untuk mempertimbangkan ide lagi dan juga mau nimbang ulang hasil ide beliau. Oke. Nah, jadi sebenarnya teman-teman, biasanya kalau misalkan entrepreneur atau bisnis, mereka itu akan mulai yang pertama adalah melihat dulu potensinya sebenarnya seperti apa di jasa atau produk yang ingin ditawarkan, itu yang pertama. Yang kedua adalah dilihat dulu nih, jadi kayak misalkan strategi, biasanya kan ada yang 4P-nya, price, place, people-nya, kemudian juga strategi untuk tempatnya juga kan gitu. Jadi ada 4C. Jadi sebenarnya ketika teman-teman nanti membuat strategi pemasaran atau misalkan ditambahkan strategi pemasaran bisa jadi menimbulkan diskusi bersama yang membuat teman-teman bisa jauh akhirnya mengambil suatu keputusan atau solusi terbaik yang memang ditawarkan gitu. Jadi perhatikan yang pertama adalah terkait dengan produknya. Biasanya yang kedua adalah strategi pemasaran seperti apa sih? Tadi poin Kak Rudi amazing. Terus habis itu juga tadi juga teman-teman juga bilang bahwa gimana caranya agar nanti bisa saling berdiskusi sama bosnya. Mungkin tadi ada perbedaan antara misalkan Jakarta Bandung, kemudian Jakarta Bali, tren konsumsinya seperti apa, trennya kayak gimana gitu ya. Nah, itu juga harus saya pertimbangkan. Nah, itu yang bisa membuat teman-teman harus banyak mengidentifikasi dan menganalisis. Oke, sekarang kasus yang terakhir nih, kasus keempat ya. Kita masih semangat. Dan kasus keempatnya adalah berhubungan dengan
Oke, sekarang teman-teman adalah direktur, CEO. Jadi teman-teman adalah bosnya. Kalau tadi kan kebanyakan jadi karyawan-karyawannya gitu ya, atau teman sejawat. Sekarang teman-teman adalah bosnya atau yang punyanya nih. Jadi Anda adalah seorang direktur utama. Kita mulai main film ya di suatu produksi film ternama di Indonesia. Kemudian salah satu kru teman-teman bilang bahwa ternyata kira-kira menduga ada kasus kecurangan nih, kecurangan atau penyusupan anggaran dan untuk pembuatan film. Nah, penyusupan itu dilakukan oleh salah satu kru di bagian teknis. Nah, kira-kira nominalnya sebesar 750 juta. Sebagai seorang atasan, direktur, CEO atau ya yang punya jabatan ya, berarti yang punya power, kira-kira apa sih yang akan teman-teman lakukan? Yang pertama adalah yang pertama adalah memanggil kru bagian teknis dan memberikan surat peringatan 1, SP1. Yang kedua adalah memanggil kru bagian teknis dan kru yang melaporkan untuk menjelaskan duduk permasalahannya. Yang ketiga, yang C adalah membentuk tim investigasi dan meminta kru yang melaporkan tersebut untuk menjadi ketua penyelidik. Kira-kira jawabannya A, B, C. Pilihan yang mana nih? Gusti, cepat sekali. Gusti jawabnya B. Kamu orang dapat jawab C. Kak Eko jawab B. Ayo dong, aku mau lihat ada yang jawab A nggak? Wah, ini Kak Gracia ada yang B dan C. Oke. B. Kebanyakan B ya. Oke. Lebih baik didudukkan saja nih, saya nggak mau pusing gitu ya. Apalagi nih? Masih ada lagi? Kak Rudi jawab C. Kak Ardisa jawab B. Oke. Saya menunggu yang jawab A nih ya. Belum ada ya? Oke. Ya, saya dari bawah ke atas nih. Kita mulai dari Kak Ardisa. Halo Kak Ardisa. Halo Kak. Kak Ardisa mau memberikan ini jawabannya kenapa sih memberikan jawaban B? Gimana nih Kak? Kak Ardisa? Atau dibantu boleh ya kali ya? Sama Kak Davanca? Apakah Kak Davanca mau ini sharing kenapa jawabannya B? Ada yang unik juga nih, Kak Gracelia jawabannya B dengan C. Jadi kayak ini ya, kalau kata Kak Gracelia yang B itu untuk konfirmasi masalah yang kemudian diinvestigasikan. Jadi makanya jawabannya ada 2 ya. Jadi abis dipanggil, abis diinvestigasi. Oke. Ini Davianka udah unmute. Oh iya. Halo Kak Davianka. Iya, halo. Kak mau tahu nih kenapa sih jawabannya B ya? Ya, sebentar. Ya, siap. Kenapa saya memilih yang B? Memanggilku bagian teknis dan kru yang terkait atau yang melaporkan untuk menyelesaikan masalah. Kenapa nih Kak? Kenapa harus didudukin dua-duanya? Untuk menjelaskan ya agar tidak ada perselisihan gitu. Apa masalahnya, apa solusinya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak atas penjelasan. Jadi memanggil dua-duanya agar tidak ada perselisihan, biar tahu sebenarnya kira-kira poin mana sih yang benar atau poin mana yang salah, atau sebenarnya cerita sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Oke, terakhir ini ada yang raise hand, Gusti. Mau menambahkan, silakan. Baik Kak, jadi saya tambahkan, saya memilih B itu karena bagi saya ini baru kabar burung. Bisa jadi ini sebuah hoax yang faktanya oleh kru yang melapor. Jadi sebaiknya kita mengklarifikasi dari kedua belah pihak seperti itu. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Ya, jadi baik teman-teman semuanya, kasus keempat ini sebenarnya tadi di awal itu, kalau tadi kan karyawan-karyawan gini, melihat bagaimana teman-teman, eee, mencari solusi sebagai misalkan yang, belum punya power-nya tidak begitu besar atau misalnya ketika dikasih tanggung jawab yang besar seperti apa sih ketika ada masalah gitu ya. Nah, sekarang ketika teman-teman dihadapkan dengan posisi teman-teman adalah seorang direktur atau yang mempunyai kekuasaan atau power. Nah, berarti sekarang ini bagaimana sih teman-teman mencari solusi terbaik dari masalah yang dimunculkan? Tadi udah bagus nih poin-poinnya adalah nggak ada yang jawab A ya, nggak langsung percaya gitu. Jadi, teman-teman memilih untuk mendudukan 2 kru tersebut, dan juga melakukan investigasi. Nah, poin ini sebenarnya kenapa saya buat, di kasus ini sebenarnya yang pertama adalah teman-teman harus melihat lagi, berita ini karena kan teman-teman diberitahukan kan, diduga bahwa ada kecurangan seperti ini, maka teman-teman berhak untuk mencari dan melakukan identifikasi, analisis, serta observasi terkait dengan kasusnya gitu ya. Jadi misalkan dengan mencari tahu dulu, bisa dilakukan dari satu pihak, dua pihak, atau dua pihak kemudian dikumpulkan gitu untuk tahu sebenarnya ceritanya seperti apa dan gimana sih duduk permasalahannya. Baru nanti dari situ membuat tindakan atau keputusan apa sebenarnya sebagai seorang CEO atau seorang direktur dalam untuk perusahaan teman-teman karena memang nominalnya tidak kecil, nominalnya di sini adalah 750 juta gitu. Jadi inilah poin-poinnya. Nah, sebenarnya tadi 4 kasus ini itu cuma sebagai pemicu atau pematik buat teman-teman agar teman-teman bisa melihat dari berbeda persepsi gitu ya, berbeda perspektif tentang, mencari solusi terbaik itu seperti apa sih. Dan sebenarnya ketika kita ngomong tentang berpikir kritis itu hubungannya dengan penarikan kesimpulan dan penarikan, tentang solusi itu seperti apa sih dan kayak gimana gitu. Itu adalah salah satu cara sebenarnya aku ingin melihat bagaimana teman-teman melihat, suatu permasalahan dan mencari solusi terbaiknya seperti apa gitu. Karena yang dilihat dari berpikir kritis juga adalah prosesnya seperti apa gitu. Jadi tidak hanya hasilnya apa, tapi prosesnya bagaimana akhirnya teman-teman membuat suatu keputusan memilih A, B, atau C gitu. Ya, sebelum saya ke slide berikutnya, saya mau bacain dulu dari Kak Eko. Menurut Kak Eko, memanggil siapapun yang terlibat, bahkan saksi mata untuk konfirmasi masalahnya dan investigasi bahwa itu benar atau tidak adanya, yaitu kecurangan tadi ya. Jangan mudah percaya pada orang yang melaporkan dan diwajibkan ketua penyelidik dan dijadikan ketua penyelidik karena kemungkinan besar bagian teknis hanya menjalankan tugas perintah dan dijebak. Wah, ini udah mulai ini ya, banyak drama-drama yang terjadi. Wah, oke. Cool. Oke, ya saya senang sekali karena aktif ya, jadinya menarik jadi interaktif juga teman-temannya bisa saling memberikan ide-ide, persepsi teman-teman, tanggapan teman-teman berdasarkan pengalaman teman-teman, berdasarkan mungkin argumen teman-teman. Jadi saya senang banget nih karena sebenarnya itu adalah proses namanya berpikir kritis gitu ya. Saya akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, sebenarnya saya ingin sedikit ada refleksi sedikit saja, mungkin ada perwakilan saja atau siapa yang mau sharing boleh. Dari game tadi itu apa sih yang dipelajarin, apa sih yang didapat dari teman-teman? Ada yang mau sharing nggak? Ada yang kayak, ternyata aku sudah berpikir kritis. Atau aku tahu sekarang level berpikir kritis aku di mana nih gitu. Atau wah, ternyata hebat ya teman-teman yang lainnya gitu. Ada nggak yang mau sharing? Dari ini kita refleksi sejenak. Kira-kira games tadi itu apa sih yang bisa dipelajari dari teman-teman? Ada? Siapa? Kak Gracelia? Oh, Gusti. Oke, Gusti udah raise hand. Silakan Gusti. Iya, terima kasih Kakak. Jadi menurut saya game tadi itu sebagai implementasi kita dalam berpikir kritis. Jadi kita dicobakan untuk menjadi siapapun. Nah, melihat bagaimana ketika kita menjadi bawahan ataupun atasan, kita tetap mempergunakan berpikir kritis dalam hal mengambil keputusan. Jadi kita pertama tidak mudah percaya atau kita harus juga menerima pendapat dari orang lain, dan yang terakhir adalah mencari solusi terbaik untuk permasalahannya. Terima kasih. Mantap. Oke. Ya, terima kasih. Nah, juga ada beberapa teman-teman yang sudah chat box di sini, yaitu kalau katanya Kak Maulana, berpikir kritis terbiasa melihat masalah dari banyak sudut pandang. That's the point. That's cool, Kak Maulana. Terus Kak Gracia juga menambahkan mengambil keputusan bukan hanya berpengaruh pada diri sendiri juga, tapi lingkungan sekitar. Ya. Nah, tadi kayak aku bilang nih, kan setiap hari kita berpikir ya,
berpikir gitu ya. Nah, yang membedakan berpikir biasa dengan berpikir kritis itu seperti apa sih gitu. Tadi Gusti sudah bilang tuh poinnya, gimana caranya biar kita misalkan nggak gampang percaya dengan hal tertentu, baik kita sebagai karyawan, di bawah misalnya sebagai tim member gitu ya, atau misalkan ketika kita menjadi seorang atasan gitu. Kemudian tadi juga nih bagaimana akhirnya kita bisa melihat banyak sudut pandang. Benar banget Kak Malona. Jadi nggak cuma bias subjektif atas dasar pemikiran kita saja yang kayaknya ini deh, tapi ternyata melihat dari banyak sudut pandang itu membuat kita jauh lebih kritis lagi untuk menilai nantinya keputusannya akan seperti apa sih, hasilnya kayak gimana sih, harusnya diambilnya poin apa sih gitu. Nah, akhirnya tadi kayak kata Kak Gracia, keputusan itu atau solusi itu tidak berpengaruh terhadap diri sendiri, tapi juga bagaimana akhirnya solusi itu bisa berdampak pada orang lain gitu. That's super cool, karena itulah yang sebenarnya sudah dilakukan di tadi nih 4 games itu gitu. Berarti teman-teman sudah mampu menangkap dari permainan tersebut sebenarnya berpikir kritis kayak gimana. Jadi saya tinggal hanya merangkum saja nih untuk teman-teman semuanya. Ya, jadi apa dan kenapa berpikir kritis itu sebenarnya? Kalau kita ngomongin tentang apa berpikir kritis itu, sebenarnya berpikir kritis itu adalah rangkaian sebuah proses. Jadi yang tadi saya bilang, di akhir itu tidak hanya apa sih sebenarnya solusinya, apa sih keputusannya, tapi teman-teman namanya berpikir kritis itu adalah yang membedakan berpikir biasa dengan berpikir kritis, karena proses di tengah-tengahnya itu yang akan membedakan. Ketika masalah muncul, kemudian teman-teman berpikir, nah berpikir itu adalah prosesnya. Nah, berpikir kritis itu membutuhkan beberapa step atau langkah-langkah. Yang pertama adalah teman-teman harus mengidentifikasi dulu. Masalahnya apa? Ini kenapa sebenarnya? Faktornya apa? Kemudian melakukan observasi. Melakukan observasi tersebut dulu. Dilihat tadi misalkan di masalah karyawan, tuntutannya apa sih? Emang sekarang kerjanya jelek ya? Atau kayak gimana ya? Atau misalkan tadi observasi dulu, misalkan Bandung sama Jakarta bedanya apa? Bandung sama Bali bedanya apa? Kemudian melakukan analisis. Setelah melakukan analisis, teman-teman akan melakukan evaluasi dulu. Kira-kira mana yang lebih baik diambil keputusan A, B, keputusan C. Kemudian berikutnya lagi adalah refleksi. Setelah refleksi, kemudian nanti setelah melakukan evaluasi dan refleksi, teman-teman akan melakukan interpretasi. Tadi banyak nih udah melakukan interpretasi menurut pengalaman saya, berdasarkan misalkan tadi argumen teman-teman. Nah, itu adalah interpretasi atau hal-hal yang berdasarkan dari evaluasi atau refleksi teman-teman. Nah, setelah didapat interpretasi, akhirnya teman-teman mampu untuk membuat keputusan dan solusi. Nah, inilah rangkaian yang sebenarnya digunakan ketika kita berpikir kritis. Nah, kalau misalkan cuma berpikir biasa, ya udah panggil SPin. Itu kan nggak ada identifikasi, nggak ada observasi dulu, nggak ada analisis, nggak ada diskusi, nggak ada refleksi, nggak ada interpretasi. Langsung ngambil keputusan yang memang bisa jadi keputusannya adalah keputusan subjektif gitu. Tadi keputusan berdasarkan diri sendiri aja, tapi nggak tahu nih sebenarnya tuntutan masalahnya apa, kenapa masalahnya, poin sudut pandangnya apa yang diambil. Nah, jadi inilah yang sebenarnya menjadi suatu proses ketika kita berpikir kritis. Makanya tadi di kasus 1 sampai kasus 4 dilihat lagi diidentifikasi dulu, observasi dulu sampai dengan nanti akhirnya membuat solusi terbaiknya seperti apa gitu. Nah, semua rangkaian proses tadi itu harus dilakukan secara objektif, tidak subjektif. Objektif itu berarti benar-benar dilakukan secara relevan dengan tadi masalahnya apa, faktornya apa, bukan semata-mata karena saya pengennya ini loh, saya pengennya mengambil keputusan ini, enggak gitu. Tapi dilakukan secara objektif. Nah, itu yang harus teman-teman taruh di dalam benak teman-teman ketika kita ngomong tentang berpikir kritis gitu. Nah, terus kenapa sih, apa sih keuntungan berpikir kritis? Tadi udah dijawab sama Gusti, ada 1 poin yang sudah dijawab nih dari 4 kasus itu sebenarnya ini jadilah gambaran untuk kenapa sih kita harus mulai berpikir kritis. Yang pertama adalah dari kasus yang pertama itu sebenarnya teman-teman bisa belajar tentang kebebasan dalam berpikir. Di kasus pertama kan tadi teman-teman diajak untuk bagaimana teman-teman menjadi project manager. Dihadapkan pada situasi teman-teman sudah punya klien, kemudian kliennya memutuskan untuk stop gitu ya pendanaannya. Nah, dari situ kan teman-teman harus punya keputusan gitu sebagai project manager, karena teman-teman manajer statusnya di sini, dan memiliki kepemilikan 100% terhadap keputusan yang teman-teman ambil. Nah, itu adalah kenapa akhirnya berpikir kritis itu menjadi salah satu elemen yang bisa membuat teman-teman jauh punya skill atau keterampilan, karena ini menjadi kebebasan dalam berpikir. Yang kedua adalah kenapa alasannya, yang pertama adalah melatih rasa percaya diri dalam pemikiran yang objektif. Tadi di kasus yang kedua terkait dengan teman-teman diminta untuk menyampaikan aspirasi ya kan, karena akhirnya teman-teman punya rasa percaya diri untuk bisa menyampaikan pemikirannya. Tadi kalau misalkan poinnya Gusti di poin yang sharing di kasus kedua itu
karena sering disuruh-suruh berarti sebenarnya orang tuh percaya dulu sama kita kalau kita itu mampu untuk berkomunikasi lebih baik lagi menyampaikan suatu pesan kepada orang lain. Nah, gimana tinggal kita menyampaikan pesan tersebut secara objektif, bukan subjektivitas nih karena bulan Ramadan aku juga puasa, aku juga punya keluarga, aku mau juga iya aku mau menuntut gitu. Nggak gitu. Jadi poinnya adalah bagaimana biar punya rasa percaya diri untuk pemikiran yang objektif. Nah, poin ketiga adalah dengan adanya berpikir kritis, ternyata kita meningkatkan literasi fungsional. Nah, literasi fungsional itu adalah kemampuan memahami secara penuh suatu ide. Dan juga, atau misalkan memahami nuans. Nuans itu variasi komunikasi dan juga lebih open-minded. Di kasus kedua, ketika teman-teman harus dihadapkan pada keadaan mengurus cabang dimsum yang ada di Bandung, nah itu adalah kemampuan untuk memahami idenya sebenarnya apa sih? Maunya kenapa sih? Tadi ada yang menambahkan kan Kak Maulana, kalau nggak salah ya, atau Kak Rudi menambahkan bahwa berarti sebenarnya bos sudah percaya dengan kita, dengan kemampuan kita, dengan kompetensi kita nih. Berarti sekarang adalah memahami bagaimana variasi komunikasi, bos maunya apa sih gitu. Nah, misalkan apakah memang komunikasinya dilakukan secara online atau secara langsung, diskusinya langsung atau online, atau gimana caranya kita jadi orang yang lebih open-minded karena kita juga berusaha untuk memahami ide dari bos kita tuh sebenarnya apa sih gitu. Nah, sampai akhirnya solusi yang terbaiknya apa dan gimana. Nah, itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah alasannya, nih, tadi poin yang sudah teman-teman selalu bilang, jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya. Jangan percaya hoax gitu ya. Nah, jadi dengan berpikir kritis, kita tuh bisa terhindar dari namanya manipulasi. Bisa dari penipuan, atau berita palsu, penipuan, kemudian penggiringan opini. Karena kita punya stand, kita punya informasi yang jelas, karena informasi kita dapat melalui identifikasi, observasi, analisis, kemudian kita juga melakukan namanya interpretasi gitu kan. Nah, itu adalah proses yang teman-teman lakukan ketika berpikir kritis. Nah, makanya ini adalah 4 alasan kenapa berpikir kritis itu harus sudah dimulai dan gimana kita bisa terus melatih si berpikir kritis ini. Nah, itu adalah poin yang pertama tentang kenapa dan apa. Kita masih ada di poin pertama, masih ada 1 poin lagi terakhir. Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang punya pertanyaan bisa langsung tanya ya, jadi jangan sungkan-sungkan, kita bisa langsung tanya jawab nih karena ini santai banget, sharing banget, bisa jadi siapa tahu teman-teman, siapa tahu kita bisa saling belajar satu sama lain nih gitu. Saya juga bisa belajar dari teman-teman semuanya gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung. Adakah pertanyaan terlebih dahulu untuk poin yang pertama? Bisa raise hand, bisa tanya sambil mungkin, Kak mungkin aku nggak nanya tapi aku mau sharing nih, aku mau curhat, aku mau cerita gitu. Boleh. Ada yang mau ini? Sebelum saya pindah nih ke poin yang kedua yaitu berpikir kritis, siapa takut gitu. Kita akan lihat gimana sih tips-tips atau cara gampang dan singkatnya, simple banget sih untuk bisa melatih berpikir kritis setiap hari bahkan di dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari gitu. Dan ini sudah saya terapkan. Ya, silakan Kak Gracilia bisa langsung sharing, mau langsung ini open mic, di unmute terlebih dahulu, silakan Kak. Ya, halo? Oh, via chat boleh, silakan. Sambil menunggu Kak Gracia mau sambil nih, ada nggak yang lainnya yang ingin ditanyakan atau yang sharing-sharing? Sudah ada yang kita sambil menunggu Kak Gracia. Wah, pasti Kak Eko. Saya akan kasih. Nanti bisa minta dari teman-teman di network ya. Ini Garcia sudah on kamera, mungkin mau share langsung? Oh, boleh. Iya, boleh. Silakan, Kak. Gini, saya mau sharing ya. Jadi, untuk kemampuan berpikir kritis ini kan emang beberapa kali saya dipermasalahkan karena kurang berpikir positif dan sering terpengaruh sama berita hoax. Jadi akhirnya untungnya keluarga saya tipe yang orangnya pada kritis semua gitu kan. Jadi untungnya ya saat saya berbuat kesalahan seperti itu mereka yang membantu untuk ayo dong Sel, lo mikirnya yang benar, coba identifikasi lagi, cari info lagi benar apa enggaknya. Terus coba periksa lagi. Jadi saya
secara nggak langsung mungkin diajari untuk berpikir kritis sama orang-orang terdekat sih. Itu. Jadi emang kalau misalnya kemampuan untuk berpikir kritis itu emang sulit, saya bilang sih. Terutama kalau kita nggak biasa untuk untuk berada di lingkungan yang tidak terlalu banyak perubahan gitu kan. Untuk berpikir kritis itu sulit. Oke, ya. Itu aja sih kayaknya. Oke, terima kasih Kak Gracilia. Berarti beruntung ya Kak ya, karena punya keluarga yang suportif dan juga memberikan challenge, selalu menantang Kak Gracilia untuk bisa berpikir kritis nih. Jadi, ayo cari lagi informasinya. Makanya tadi kalau berpikir kritis itu adalah rangkaian proses ya kan. Jadi ada identifikasinya, analisisnya, lain-lainnya. Jadi biar teman-teman bisa tidak langsung mengambil kesimpulan, tapi dari satu pandang aja, misalkan itu bias atau misalkan berdasarkan subjektivitas teman-teman gitu. Oke, sekarang ada pertanyaan dari Gusti melalui chat. Di sini Gusti bertanya, apakah berpikir kritis bisa dipraktekkan di segala tempat dan situasi, Kak? Saya merasa ada beberapa tempat dan situasi yang tidak bisa digunakan untuk critical thinking atau berpikir kritis nih. Oke, jadi yang namanya kayak saya bilang setiap hari itu kita berpikir ya kan, ada berpikir yang memang membutuhkan tadi critical think atau berpikir yang membutuhkan kritis. Jadi kritis itu proses tadi identifikasi sampai dengan membuat keputusan. Tergantung dari masalahnya seperti apa. Bisa dipraktekkan di segala tempat dan situasi, Kak. Kalau misalkan berpikir kritis, biasanya berpikir kritis itu selalu berhubungan dengan masalah dulu nih. Masalahnya apa dan kemudian mau mencari solusi seperti apa. Makanya dilihat dulu berpikir kritis yang seperti apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa dipraktekkan dan bisa ditempatkan pada situasi tertentu, pasti bisa gitu kan. Nah, saya nggak tahu nih Gusti punya lingkungan seperti apa yang membuat Gusti merasa bahwa tidak semua berpikir kritis itu bisa diterapkan. Karena sebenarnya nggak semua hal itu, yang pertama adalah kalau misalkan saya baca beberapa artikel sebelum saya sebelum saya sharing sesi ini, ada hal-hal yang memang ternyata itu tidak memerlukan critical thinking atau misalkan berpikir kritis gitu. Kayak misalkan ada hal-hal yang jenis-jenis pertanyaan yang tidak perlu dijawab menggunakan proses berpikir kritis, itu ada gitu. Itu yang pertama. Ada tipe-tipe orang yang juga sebenarnya bisa didiskusikan atau bisa diajak diskusi dengan menggunakan proses tersebut, ada yang tidak gitu ya. Nah, tergantung makanya situasinya seperti apa. Cuman untuk teman-teman semuanya, kenapa berpikir kritis itu menjadi salah satu keterampilan yang harus teman-teman terapkan, karena pada akhirnya tadi ada 4 alasan yang akhirnya membuat teman-teman bisa melatih kemampuan berpikir kritis teman-teman. Di samping yang pertama adalah berpikir kritis itu bisa membuat teman-teman jauh lebih percaya diri terhadap pemikiran teman-teman, karena pemikiran teman-teman itu berdasarkan hasil identifikasi sampai dengan tadi penarikan solusi. Yang kedua adalah tadi tidak gampang atau percaya dengan hoax gitu kan. Nah, jadi sebenarnya baik lagi ini tuh buat diri kita dulu gitu untuk melihat bagaimana situasi atau masalahnya gitu. Jadi penerapannya nanti tergantung bagaimana orang yang diajak berdiskusi dan masalah apa yang dipecahkan gitu kira-kira Gusti. Kalau dari saya sih berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan beberapa artikel yang saya baca ketika sebelum saya menyampaikan materi ini, itu yang ditangkap dari bedanya berpikir kritis dengan berpikir seperti biasa itu seperti apa gitu. Nuansnya, variasi komunikasinya kayak gimana gitu. Itu juga harus dipikirkan. Gitu. Ada lagi yang lainnya, Gusti langsung minta tips untuk berpikir kritis. Itu ada di poin kedua, nanti kita lihat bagaimana poinnya. Kayaknya sudah nggak sabar ya, nanti saya akan buka sesi lagi tanya-jawab di berikutnya lagi. Mungkin kalau tiba-tiba ada pertanyaan, kita bisa langsung diskusi dan saling sharing-sharing nih. Oke, kita langsung jadi langsung kita ke poin kedua, yaitu adalah berpikir kritis, siapa takut. Nah, kita akan bahas tentang bagaimana sih caranya biar teman-teman bisa berlatih berpikir kritis bahkan di setiap hari, di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, ini tips yang saya sudah terapkan, dan ini sebenarnya simple saja. Saya selalu percaya bahwa setiap orang tuh punya pola atau pattern, atau misalkan polanya ketika kita berpikirkan, karena mungkin yang saya identifikasi dengan yang teman-teman identifikasi itu berbeda. Hasil analisis saya bisa jadi berbeda dengan hasil analisis teman-teman. Informasi yang saya dapat bisa jadi berbeda dengan informasi yang teman-teman dapat. Atau informasi yang saya cari itu beda dengan informasi yang teman-teman cari. Nah, itu makanya biasanya setiap orang tuh punya
solusi atau kesimpulan yang berbeda di akhir gitu, karena proses dari identifikasi sampai dengan penarikan kesimpulannya bisa jadi berbeda karena informasi yang dapat berbeda. Jadi polanya bisa sangat-sangat berbeda. Nah, di sini tipsnya ini sebenarnya saya percaya bahwa semua orang tuh bisa berpikir bisa berpikir kritis. Semua orang bisa berpikir kritis karena itu proses yang teman-teman biasa lakukan untuk melakukan identifikasi, observasi, kemudian sampai penarikan kesimpulan. Nah, ini adalah 2 tips sederhana yang bisa teman-teman lakukan, dan ini sudah saya terapkan, dan ini juga ada beberapa tips-tips dari yang lainnya, bagaimana nanti membuat lebih komprehensif, lebih komplit, lebih jelas, agar nanti teman-teman bisa berlatih terus. Dan saya percaya bahwa tadi kalau katanya Kak Gracilia, itu harus dilatih gitu, nggak bisa kita lahir tiba-tiba udah berpikir kritis, tapi ini proses untuk melatih. Gimana caranya kita melatih pikiran kita agar mampu untuk berpikir kritis itu. Kita akan langsung masuk ke sesinya, ke temanya. Udah siap ya? I'm so ready. Aku udah siap banget. Oke, kasih tahu aku gimana caranya biar bisa melatih diri aku untuk selalu berpikir kritis di bidang yang misalkan atau bidang dunia kerja, atau misalkan sekarang nih masih pada kuliah atau kerja ya. Oke, wait. Jadi bagaimana sih sebenarnya berpikir kritis itu? Tadi sebenarnya saya sudah tanya ini sekilas, tapi saya tidak akan ulang lagi, jadi kita langsung aja ke tipsnya. Ya, jadi di poin kedua tentang berpikir kritis siapa takut, ada 2 strategi tips yang akan saya bagikan ke teman-teman, dan ini simple banget. Nanti kita bisa mengembangkannya sendiri atau mencari sesuai dengan pola teman-teman gitu, karena kita punya beda pengalaman, atau kita juga punya beda informasi yang kita cari atau informasi yang kita dapatkan. Nah, yang pertama adalah tipsnya cuma 2, simpel banget. Yang pertama yang harus dilatih bersama-sama oleh kita semuanya, bahkan sampai saat ini saya juga terus berlatih, adalah bertanya. Nah, bertanya, kenapa sih menjadi hal penting di keterampilan berpikir kritis? Ternyata dengan kita bertanya nih ya, dapat membuat kita yang pertama adalah rasa ingin tahu kita tuh terhadap sesuatu lebih tinggi gitu. Jadi kita pengen tahu ini, pengen tahu itu, karena itu bisa membantu proses identifikasi dan proses observasi sama analisis kita nih tentang suatu hal, tentang suatu masalah, tentang suatu topik, dan bisa membuat kita jauh lebih open-minded terhadap sudut pandang yang berbeda. Itu kenapa akhirnya bertanya menjadi salah satu poin penting untuk bisa berpikir kritis. Yang kedua adalah ketika kita bertanya, kita berfokus pada akar permasalahannya. Akhirnya kita mampu untuk mencari solusi terbaiknya seperti apa sih itu. Nah, yang ketiga adalah memberikan kesempatan pada otak kita untuk menganalisis secara objektif. Jadi ketika kita bertanya, kita bisa, oh maksudnya ini, oh ini begini, oh jadi kayak gitu ya. Jadi dengan bertanya membuat kita jauh punya kesempatan memberikan otak kita tuh untuk bisa menganalisis secara objektif. Jadi bukan feeling aku kayak gini loh, tapi aku bertanya biar tahu sebenarnya objektivitasnya itu seperti apa gitu. Tadi makanya banyak kasus yang memang teman-teman dilihat untuk apakah teman-teman akan bertanya terlebih dahulu, apakah teman-teman atau tidak gitu. Nah, saya punya cerita sedikit. Teman saya waktu itu dipanggil ke salah satu perusahaan online, tapi dia di Malaysia. Jadi ini cerita teman saya waktu di Malaysia. Terus dia lagi ditawarin, lagi interview kerja gitu, dikasih kasus. Dikasih kasusnya adalah misalkan contoh, kita kan waktu itu di Malaysia, Kelana Jaya waktu itu kita tinggal di daerah Kelana Jaya mau buat expansion atau buat tempat untuk penambahan tempat gitu ya, untuk si aplikasi online misalnya kayak let's say waktu itu Grab. Oke, terus habis itu dia suruh menghitung jarak, dia suruh menghitung profit, dia harus menghitung profit ketika dia harus menghitung profit perusahaan, dan dia harus mengambil keputusan apakah perusahaan tersebut harus dibuka di daerah Kelana Jaya atau enggak gitu. Nah, yang dia lakukan saat itu adalah dia tidak langsung bilang bahwa iya setuju, iya enggak, tapi dia terus bertanya. Dia tanya terus sama si interviewernya atau penanyanya. Jadi sekarang posisi headquarter-nya di mana? Di Kuala Lumpur, di Johor Bahru, atau di mana? Kemudian dia nanya lagi, fitur aplikasi yang digunakan apa saja? Terus habis itu per kilometernya berapa? Harga bensin di sana berapa? Itu yang ditanyakan oleh teman saya sebelum dia menjawab pertanyaan-pertanyaan apakah perusahaan tersebut akan membangun di Kelana Jaya. Nah, akhirnya dia akhirnya membuat suatu keputusan dengan secara objektif karena dia melihat market pasarnya, tren ada di sana seperti apa. Nah, itu adalah
salah satu keterampilan yang bisa kita lakukan ketika kita berpikir kritis yaitu adalah bertanya terlebih dahulu. Nanti kita akan lihat gimana sih bertanyanya, seperti apa sih pertanyaannya, kayak gitu ya. Kalau ini yang pertama dulu, bertanya. Nah, yang kedua adalah gimana caranya kita bisa melatih diri untuk bisa berpikir kritis adalah selain bertanya, yang kedua adalah menulis. Jadi menulis itu bisa menjadi salah satu strategi untuk kita bagaimana kita bisa berpikir kritis. Ternyata dengan menulis kita dapat yang pertama adalah melatih otak kita untuk berpikir sistematis. Di otak kita tuh banyak hal, gitu kan. Udah banyak deh pokoknya semuanya banyak di kepala kita dan tuh kalau kita menulis itu bisa melatih untuk berpikir sistematis. Jadi tulis dulu poin pertamanya apa, poin keduanya apa yang diidentifikasi, hasil observasinya apa, analisis 1, analisis 2-nya seperti apa, kemudian apa sih interpretasinya, apa sih refleksinya dari ini, kenapa sih harus buat seperti itu, kalau aku ambil keputusan A, dampaknya apa ya, kalau misalnya aku ambil keputusan B, sepertinya apa ya. Dengan menulis akhirnya membuat daya berpikir kita jauh lebih sistematis. Nah, yang kedua adalah dengan menulis itu mampu untuk memilah-milah informasi yang penting dan relevan. Maaf ada yang typo. Jadi dengan menulis itu bisa tahu kan, oh ini nggak penting. Oke. Tadi kayak tuntutannya aneh deh. Oh ini kayaknya nggak cocok deh malah jual dimsum di sini. Oh ternyata seperti ini. Nah dengan menulis itu jauh kita bisa berpikir kritis yang akhirnya tahu informasi pentingnya apa, informasi yang sesuai atau relevannya di mana gitu. Oke, itu poin yang kedua. Poin ketiga, dengan menulis ternyata melatih diri kita untuk bisa menghubungkan ide pikiran satu dengan yang lainnya. Kalau tadi udah dipilah-pilah, sekarang tuh bisa menghubungkan poin A, poin B, poin C-nya seperti apa sih gitu. Nah, akhirnya itu bisa mampu membuat kita ketika kita ngomong, ketika kita menyampaikan pendapat kita, itu ada poin kritisnya, ada poin kritikalnya yang nggak cuma mengkritisi tapi juga memberikan solusi dan alternatif terbaik buat permasalahan yang ada. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan, yaitu bertanya dan menulis. Nah, sekarang gimana sih teknisnya kalau misalnya saya mau menerapkan 2 kegiatan itu harus kayak gimana sih gitu. Nah, kalau misalnya bertanya, tips dari saya adalah gunakan metode 5W1H. Jadi W di sini adalah bukan what, why, how, bukan apa, mengapa dan bagaimana, tapi di sini adalah 5W. 5 why. Kenapa sampai 5 kali. Nah, saya itu waktu saya kerja di Jakarta, nah saya itu di Jakarta dan di Malaysia ketika ada permasalahan atau ketika saya bertanya kepada bawahan saya tentang suatu permasalahan dan sampai dia mencari solusinya, saya akan bertanya 5 tahap level kenapa ini. Oke, kenapa? Misalkan dijawabnya karena saya rasa misalnya di kasus pertama ya, kenapa klien bisa membatalkan proyek kita? Misalnya karena misalkan kurangnya komunikasi. Kenapa kurang komunikasi? Saya akan bertanya lagi. Oh, karena misalkan bagian penghubungnya itu lagi sakit. Apa solusi yang dilakukan? Misalnya kayak gitu. Misalkan saya pokoknya akan tanya sampai 5 kali yang sampai dia akhirnya itu jawabannya gitu. Itu alasan root permasalahan atau akar dari permasalahannya. Baru saya tanya bagaimana solusinya? Bagaimana tindakan selanjutnya? Bagaimana hal yang bisa kita lakukan? Nah, itu adalah metode yang bisa dilakukan. 5 why, 1 how. 5 kenapa dan 1 bagaimana. Nah, yang kedua adalah bisa nih teman-teman buat pertanyaannya di benak teman-teman itu 2 hal ini, simple aja. Yang pertama adalah faktor apa yang berpengaruh terhadap masalah tersebut. Jadi misalkan teman-teman ketika bertanya ada masalah misalkan tadi menjadi seorang direksi atau misalkan atasan ya, tadi di kasus keempat. Kemudian punya pertanyaan faktor apa sih yang berpengaruh terhadap masalah tersebut? Faktor apa yang sampai orang tuh bisa misalkan menyelupkan anggaran atau misalkan tadi bagian kru itu melaporkan terjadinya kecurangan misalkan. Faktor apa yang berpengaruh? Nah, yang kedua pertanyaan adalah ketika ada bias atau misalkan bias itu berarti sesuatu yang secara subjektif, misalkan tadi atas kemauan diri sendiri atau keinginan diri sendiri. Kemudian ditanya lagi, oh jangan-jangan kru yang melaporkan itu sebenarnya dia nggak suka sama kru bagian teknis gitu, makanya itu kan bias. Nah, ya udah berarti kayaknya argumen saya tidak sesuai atau argumen saya bisa jadi benar. Makanya udah saya kumpulkan saja nih dua-duanya untuk tahu sebenarnya masalahnya di mana sih gitu. Nah, inilah yang sebenarnya bisa teman-teman lakukan sebagai 2 metode simple untuk bagaimana bertanya yang akhirnya bisa membuat teman-teman jauh lebih objektif dan lebih kritis gitu. Menggunakan metode yang pertama atau menggunakan metode yang kedua. Cari faktornya, kemudian apakah argumennya sesuai, nanti teman-teman akan menemukan jawabannya seperti apa.
Nah, itu dari poin bertanya. Sekarang kita akan lihat sebenarnya ketika kita menulis, apa sih yang harus kita tulis? Kayak gimana sih apa yang harus tulis? Kayak, Kak, banyak nih yang aku pikirin, tapi aku nggak tahu aku nulis apa. Aku harus nulis dari mana dan aku nulis apa. Nah, ini aku coba coba teman-teman bisa menerapkan metode dari Dr. Jordan Peterson. Dia salah satu psikologis dan juga dia dia banyak banget terjun di bidang critical thinking atau misalkan berpikir kritis. Jadi dia itu banyak banget melakukan riset-riset terkait dengan berpikir kritis ini. Nah, si Pak Jordan ini dia memberikan tips. Nah, tips menulis juga dari Pak Jordan. Jadi saya langsung ambil aja kira-kira menulisnya seperti apa dan ini saya terapkan, terutama untuk ketika saya melakukan penelitian dan pengambilan kesimpulan gitu. Nah, yang pertama adalah sebenarnya simple nih dari Pak Jordan. Dia bilang adalah coba buat outline. Outline itu adalah draft apa namanya, masalahnya seperti apa. Nah, ini akan membantu teman-teman nanti dalam, melakukan analisis sebenarnya. Jadi yang pertama adalah, langkah yang pertama yang kata Pak Jordan adalah tentukan dulu topiknya apa, masalahnya di mana, gitu, itu yang pertama. Yang kedua adalah, bagi ke dalam komponen faktor. Tadi misalkan ada faktor internal, ada faktor eksternal. Oke, masalahnya A, misalnya contoh di kasus pertama, masalahnya klien memutuskan untuk stop anggaran dan misalkan proyek tidak dilanjutkan. Kemudian bagi 2 faktor apa? Faktor internalnya apa, faktor eksternalnya apa. Dampak internalnya apa, dampak eksternalnya apa. Bisa teman-teman bagi seperti itu. Nah, yang ketiga adalah ketika sudah dibuat masing-masing tadi komponen faktornya, kemudian dibuat dalam satu paragraf. Kira-kira tadi kan udah poin-poin nih, misalkan faktornya internalnya karena misalkan faktor internalnya kurang kesiapan perusahaan. Yang kedua, tidak adanya orang yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut misalkan. Nah, kemudian dibuat dalam bentuk satu paragraf. Nah, ketika sudah dibuat dalam bentuk satu paragraf, kemudian evaluasi lagi paragraf yang teman-teman buat untuk menjadi satu paragraf baru. Biasanya diedit, jadi teman-teman baca dulu paragrafnya. Oh, misalkan perusahaan ini membatalkan atau misalkan klien membatalkan karena kurangnya anggaran atau misalkan karena adanya misalkan pengurangan anggaran dari perusahaan gitu kan, tapi dibuat lagi, redaksinya dibuat terlebih baru lagi untuk teman-teman bisa jauh mencari solusi lagi terbaik nanti dari, paragraf itu seperti apa, dari masalah yang muncul tadi. Nah, baru terakhir adalah simpulkan dalam 5 kalimat saja. Jadi si Pak Jordan ini bilang, kalau teman bisa menyimpulkan dalam 5 kalimat, berarti itu adalah bisa jadi yang disimpulkan itu berupa solusi. Jadi solusinya dari situ apa? Ya misalkan kalimat pertama adalah masalahnya apa, kalimat kedua, faktor internalnya apa, habis itu kalimat ketiga sampai kelima bisa jadi itu solusi yang ditawarkan. Jadi yang pertama adalah misalkan diskusi bersama, tentukan ini, evaluasi. Setelah itu misalkan bentuk tim, atau lanjutkan project misalkan. Nah, itu adalah 5 kalimat yang akhirnya menjadi satu kesimpulan dan itu yang akan disampaikan dari hasil atau masalah sebagai bentuk solusi yang ditawarkan gitu. Nah, ini adalah tips singkat, tips tipis-tipis yang bisa teman-teman terapkan dan saya sudah menerapkan ini. Saya paling banyak menerapkan di bertanya dan juga menulis outline, terutama ketika menyimpulkan 5 kalimat tadi. Jadi biar saya tahu nih sebenarnya solusinya apa, duduk permasalahannya di mana dan ini bisa terus dan ini perlu dilatih terus-menerus gitu. Jadi tidak bisa satu kali teman-teman dan itu udah punya kemampuan untuk berpikir kritis, tapi ini perlu proses yang memang dilatih setiap saat gitu. Nah, itu saja sebenarnya teman-teman simple hari ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Jadi saya sudah menyampaikan dan kita sudah belajar tentang kenapa dan apa dari berpikir kritis tersebut dan gimana sih tips tipis-tipisnya dari saya untuk bisa kita setiap hari bisa latihan yaitu dengan bertanya, menulis, bertanya, menulis, bertanya, menulis. Akhirnya kita bisa tahu nih dan kita nggak takut lagi untuk bisa berpikir kritis karena kita udah tahu apa yang kita tanyain dan bagaimana membuat suatu kesimpulan dan menarik solusinya gitu. Kalau 5 kalimat tadi, di yang kalimat pertama biasanya permasalahannya apa, yang kedua adalah tadi dari faktor apa, analisis hasil faktornya apa, biasanya ketiga sampai kelima itu adalah kesimpulannya, solusinya apa dari situ, gitu. Gitu. Jadi biasanya satu masalah topiknya, yang kedua hasil analisisnya apa, yang ketiga sampai kelima biasanya dia solusinya. Gitu. Jadi tergantung nih ada berapa solusi, tapi biasanya 3 sampai 4 karena biasanya ada win-win banyak alternatif solusi yang ditawarkan gitu. Oke. Ya,
That's it. Itulah tadi gimana teman-teman bisa mulai melatih diri teman-teman untuk bisa berpikir kritis, terutama nggak cuma dalam dunia kerja juga, tapi juga dalam kesehari-harian. Dan ini memang harus dilatih setiap saat biar nanti kita bisa jauh lebih meningkatkan daya kritis kita gitu. Dan ingat berpikir kritis itu bukan hanya mengkritik, tapi juga bagaimana bisa memberikan alternatif solusi dari permasalahan yang disampaikan gitu. Dan sebenarnya ada satu quotes yang saya selalu suka banget, tapi saya sampaikan dulu dalam bahasa Inggris dulu ya. Karena ini saya dapat dari waktu itu ketua angkatan. Berarti dari bos saya, dari bos saya, dia bilangnya kayak gini, Ana, either you are part of solution or you are part of problem. Ana, kamu akan menjadi suatu masalah atau kamu akan menjadi suatu solusi. Tidak ada yang namanya di tengah-tengah. Jadi kamu harus memilih kamu menjadi solusi atau kamu menjadi bagian dari masalah. Kalau misalkan kamu memilih jadi bagian masalah, yaudah berarti kamu terus dengan masalah tersebut atau kamu memilih untuk menjadi bagian dari solusinya. Maka berpikirlah kritis dan mencari solusinya apa. Dan tidak ada netral. Jadi tidak ada di tengah-tengah. There is nothing in between, tidak ada di tengah-tengah gitu. Kok katanya bos saya. Jadi saya selalu ingat kayak, oke, aku mau jadi solusi. Aku nggak mau jadi masalah, karena aku tahu masalahnya apa dan aku harus cari solusinya. Dan itu jadi terlatih untuk bisa berpikir seperti itu. Oke, itu saja. Saya balikan kembali lagi kepada Karin. Silakan Kak. Baik, terima kasih ya Kak Ana untuk materinya. Banyak banget nih poinnya dan semoga nanti bisa dicoba untuk diterapkan ya oleh teman-teman setelah sesi ini. Nah, ini kita masih ada nih 10 menit. Mungkin ada yang mau bertanya. Oh, quote-nya keren kata Gracelia. Buat saya keren. Oh, oke. Ada yang mau tanya, Asrul? Iya, Mbak. Ya, silakan. Tentang ininya tadi, Mbak, yang cara berpikir kritis kan tadi ada 2 cara. Nah, ininya saya mau tanyakan itu kalau misalnya gimana sih Kak cara kita memandang apakah ini sudah berpikir kritis atau belum Kak? Karena banyak pengalaman wah cara nanyanya keren nih, cara isi pertanyaannya. Maksud dan tujuannya cuman satu ke arah-arah situ aja, memutar-mutar Kak. Tapi ini nggak tahu gimana sih Kak cara memandangnya, apakah ini sudah berpikir kritis atau belum, begitu Kak? Oke, ya terima kasih Kak Sarul atas pertanyaannya. Jadi kita harus balik lagi ke basic-nya nih. Tadi kan ada keterangan tentang sebenarnya berpikir kritis itu yang seperti apa sih? Karena berpikir kritis itu kan adalah proses rangkaian dari mulai identifikasi, observasi, analisis, refleksi, kemudian interpretasi sampai dengan membuat kesimpulan. Nah, bagaimana sih kita tahu bahwa ternyata kita sedang berpikir kritis atau orang ini berpikir kritis? Yang pertama adalah kalau jadi ada dua skenario dulu ya, 2 pandangan dulu. Yang pertama dari Kakak dulu nih, misalkan Kakak melihat diri Kakak, saya berpikir kritis atau tidak. Berarti lihat saja prosesnya. Apakah ketika saya bertanya, pertanyaannya pertanyaan yang untuk saya melakukan identifikasi, itu yang pertama. Apakah saya sedang melakukan identifikasi atau saya cuma ngetes gitu. Terus yang kedua adalah ketika saya melakukan analisis, apakah poin-poinnya itu dilakukan secara bias itu objektif atau secara subjektif pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya masalah, kemudian teman-teman menanyakan permasalahannya secara objektif, pertanyaan objektif, misalkan pengen tahu faktornya, pengen tahu penyebabnya, juga bisa bertanya langsung sama orang yang bersangkutan, kira-kira mereka punya pemikiran apa, punya solusi seperti apa, itu bisa dilihat nanti, karena pada akhirnya produk akhirnya atau hasil akhirnya dari berpikir kritis itu adalah kemampuan teman-teman untuk mencari solusi terbaik. Nah, solusi terbaik didapat ketika teman-teman menjalankan proses identifikasi sampai dengan proses interpretasi tadi itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa ada orang lain yang sedang berpikir kritis, sampai mana sih tahap kritisnya gitu. Misalnya tadi pertanyaannya bagus, tapi kenapa muter-muter aja gitu ya? Karena ternyata bisa jadi proses muter-muter itu adalah proses masih melakukan identifikasi atau observasi gitu. Nah, makanya biasanya kalau sudah melakukan ketika kita merasa bahwa orang ini bertanya itu aja, berarti sebenarnya mungkin bisa jadi dia ada di tahap identifikasi dan observasi. Dia masih bertanya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang untuk mengidentifikasi. Nah, berarti tahap selanjutnya setelah observasi dan identifikasi harus ditanyakan evaluasi. Dengan bertanya seperti itu, hasilnya apa?
refleksinya apa, yang didapat apa. Giring mereka ke arah situ untuk mereka bisa tahu poinnya adalah setelah ini, oke, kamu udah nanya, sekarang kamu poin dari kamu apa nih? Pelajarannya apa? Apa yang didapat? Misalnya kayak gitu. Baru setelah itu teman-teman masuk ke dalam interpretasi. Interpretasi adalah berarti kan penerjemahan dari apa hasil analisisnya kan. Nah gitu. Jadi biar nggak muter-muter aja, biar nggak di situ-situ aja gitu. Makanya prosesnya harus terus sampai ke bawah. Kalau prosesnya masih muter-muter berarti masih di tahap identifikasi atau observasi. Makanya masih situ aja, masih nanya-nanya yang sebenarnya belum tahu ini mau nanya apa gitu. Karena tidak digiring ke arah evaluasi dan interpretasi sampai tidak digiring ke arah analisis sampai dengan interpretasi gitu. Nah, semoga menjawab ya Kak Sarul. Nanti lihat lagi PPT-nya. Nanti bisa kelihatan lagi prosesnya. Gitu. Baik, terima kasih. Ini Gusti mau sharing, silakan. Silakan Gusti. Iya Kak, terima kasih. Nah, jadi menyangkut pertanyaan saya tentang apakah berpikir kritis itu bisa diterapkan di mana saya, dan menurut saya ada beberapa tempat dan situasi itu kita tidak bisa menerapkan critical thinking ini. Nah, karena saya pernah ngalamin nih Kak. Nah, itu teman saya, karena saya dulu kan boleh dibilang sangat aktif sekali di bidang menyuarakan pendapat dan lain sebagainya yang membutuhkan ya sedikit aksi-aksi. Nah, jadi pernah saya turun menyuarakan pendapat. Nah, terus saya dicegat oleh atau saya ditertibkan lah istilahnya begitu. Saya ditertibkan oleh pihak tertentu. Nah, di situ saya bilang, loh, ini kan saya menyuarakan pendapat, terus begini-begini. Saya jelaskan semua tuh. Saya bermain logika dengan mereka sampai mereka kalah, boleh dibilang, karena mereka sudah hampir memukul saya. Nah, saya di situ langsung berpikir, loh, kok mereka begini ya, tidak memikirkan tentang hal yang sedang terjadi. Misalnya pada saat itu tuh ada isu-isu yang sangat urgent buat Indonesia ataupun buat kampus saya. Jadi saya menyuarakan pendapat tentang itu, tapi saya merasa bahwa mereka kenapa tidak berpikir sama dengan saya, atau mereka kenapa tidak peka terhadap situasi itu. Nah, kemudian teman saya kebetulan dia juga yang masuk di dalam pasukan pengamanan itu. Saya sharing ke dia sehabis melakukan aksi tersebut. Saya bilang, kok kalian malah mencegat kami dalam menyuarakan pendapat? Terus dia bilang, Gus, kami itu hanya menjalankan perintah. Jadi walaupun kami anggap itu merupakan sesuatu hal yang benar ataupun sama pemikiran dengan kamu, tapi kami mengikuti perintah. Nah, jadi saya mendapat satu perspektif lagi nih bahwa oh jadi benar. Jadi ketika kita sedang berada di situasi tertentu, ketika kita berada di sebuah instansi tertentu, mereka pasti memikirkan apa yang berbeda dengan perspektif kita. Misalnya karena mereka mempunyai wewenang masing-masing. Nah, kemudian dia juga mengibaratkan gini, jadi Gus, di kita itu atau di kami itu tidak bisa melawan. Dia langsung contohkan seperti ini. Misalnya nih, kamu dalam situasi perang, terus kamu disuruh melempar bom. Nah, kan kamu harus melempar. Karena kenapa? Itu sudah dianalisis oleh yang menyuruh kamu atau komandan kamu. Jadi kamu tidak tahu nih ketika kamu tidak melempar, itu akan berakibat fatal buat kamu. Jadi kita tuh hanya menuruti perintah yang sudah dianalisis atau dipikirkan oleh yang menyuruh kita itu atau komandan kita. Nah, terus saya katakan bahwa loh, itu terus bagaimana ketika komandan kalian itu ibaratnya dipaksa untuk melakukan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan hati nurani atau kepekaan sosialnya dia. Nah, terus dia bilang, nah itu yang jadi masalah. Jadi dia mengatakan bahwa kita itu hanya mengikuti perintah untuk masalah kebijaksanaan bagaimana itu dia tidak memberikan solusi. Nah, jadi menurut saya mendapat satu perspektif lagi bahwa memang perlu pada situasi tertentu kita harus tidak berpikir kritis tapi langsung menjalankan apa yang diperintahkan. Nah, seperti itu. Nah, dan yang kedua mungkin ini tentang perjalanan saya menemukan atau perjalanan saya untuk critical thinking ini. Saya pernah mengikuti sebuah pelatihan. Nah, dia mengatakan pada sesi itu dia mengatakan masalah itu hanya dari segi perspektif kita. Nah, dia mengibaratkan yang saya paling suka itu adalah Rubik.
Nah, jadi dia itu hanya bikin Rubik satu warna saja, misalnya dia bikin warna putih nih. Nah, dia mengibaratkan Rubik itu sebagai masalah. Jadi misalnya Rubik itu ada beberapa sisi, terus yang hanya satu sisi yang warna putih semuanya. Jadi ibaratnya itu sudah selesai. Dan yang lain itu masih berantakan. Dan dia mengatakan bahwa coba kalian lihat, ini adalah sebuah masalah. Nah, ketika kalian merubah perspektif atau cara pandang kalian dari sudut mana kalian memandang, itu akan menjadi solusi. Jadi dia membolak-balikan si Rubik itu, terus kita lihat, oh kalau misalnya kita berhadapan dengan kakak langsung dan kakak menunjukkan warna putih, berarti itu adalah selesai, tidak ada masalah lagi. Nah, jadi seperti itulah perjalanan dari critical thinking saya. Nah, kemudian saya ingin bertanya sedikit Kak Ana, karena saya tadi itu menunggu-nunggu tentang tips-tipsnya itu adalah membaca, tapi saya melihat di sini ternyata lebih ke bertanya. Apakah bertanya di sini sudah termasuk membaca? Karena kalau saya senang bertanya, saya senang membaca juga, ataupun saya mendengar masalah-masalah yang orang lain pernah alami, sehingga itu menjadi referensi saya ketika nanti saya mendapatkan masalah tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Gusti. Wow, oke, good point ya. Jadi yang pertama tadi ada klarifikasi terlebih dahulu dari Gusti terkait dengan apa sih pengalaman Gusti gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya tadi saya sampaikan dan jawab pertanyaan Gusti bahwa dilihat lagi nih kira-kira kan ada namanya bias-bias, jadi kayak misalkan secara subjektif, objektif gitu ya terkait dengan pengambilan keputusan gitu. Karena baik ketika kita ngomongin critical thinking atau berpikir kritis, itu juga yang didapat adalah bagaimana mencari solusi terbaik dari masalah yang ditemukan gitu ya. Dan tadi juga masalah-masalah yang disampaikan lebih kepada bagaimana nanti misalkan masalah tadi mungkin karena lingkungan adalah lingkungan militer atau misalkan terkait dengan memang sudah tupoksi kerjanya gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang memang akan membedakan sedikit nih situasinya dan kondisinya seperti apa. Cuman bagi saya adalah kalau misalnya kita berpikir kritis itu suatu keterampilan yang tadi saya bilang ketika teman-teman punya masalah, kemudian teman-teman melihat dari sudut pandang yang berbeda, kemudian dilakukan identifikasi sampai dengan tarikan keputusan yang objektif, maka teman-teman sedang melakukan berpikir kritis tersebut gitu. Nah, saya juga setuju dengan yang Bu Sis sampaikan terkait dengan Rubik tadi, bahwa bagaimana kita bisa memandang suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, dan tadi juga beberapa pendapat di awal ketika berdiskusi terkait dengan kasus 1 sampai dengan kasus 4, di akhirnya juga ada yang bilang bahwa memang ketika kita ngomong berpikir kritis, maka kita juga menyampaikan tentang bagaimana sudut pandang berbeda ketika mencari suatu alternatif solusi gitu kan. Berarti Rubiknya warna merah, mungkin Rubiknya bisa berwarna hijau atau dibalikin lagi, atau setiap orang tuh sebenarnya punya cara untuk berpikirnya gitu, mau ke kanan dulu, mau ke kiri dulu gitu ya. Nah, ini menjawab pertanyaan Gusti nih. Nah, saya tadi memberikan 2 tips terkait dengan yang pertama adalah bertanya, dengan kedua adalah menulis gitu ya. Nah, ketika bertanya, apakah juga terkait dengan proses membaca? Pasti iya, karena biasanya bertanya dan membaca itu satu proses sama, itu ada proses mencari informasi. Ketika kamu membaca, kamu juga mencari informasi tertentu. Ketika kamu bertanya, kamu juga mencari informasi tertentu. Nah, dua hal ini tuh ini sama aja kayak misalnya kamu ke kanan dulu, kamu mau ke kiri juga nggak masalah. Kamu mau bertanya dulu, baru kamu membaca referensi-referensi, silakan. Kamu membaca referensi terlebih dahulu, baru kamu bertanya juga nggak masalah. Karena itu adalah proses pembuatan atau proses pencarian informasi tadi kayak kalau misalnya kita lihat di awal berpikir kritis itu ada mulai dari identifikasi, observasi, kemudian analisis, kemudian refleksi, kemudian baru interpretasi, baru mencari solusi terbaiknya. Nah, bertanya dan membaca. Halo, hai. Halo, freeze ya. Halo. Halo. Oh, videonya freeze tapi suaranya oke, udah balik. Udah. Maaf ya. Iya, jadi tadi Gusti, jadi sebenarnya itu adalah proses mencari informasi. Mungkin kalau Gusti lebih suka untuk membaca terlebih dahulu baru bertanya, itu nggak masalah. Ada orang yang lebih suka bertanya terlebih dahulu dan juga
membaca dan itu nggak masalah gitu. Jadi kedua-duanya bisa menjadi salah satu alternatif solusi. Nah, kenapa saya hanya memberikan 2 ini? Karena menurut saya ingin mencari yang paling tadi kan kasus di awal kan lebih banyak kasus-kasus yang terkait dengan dunia kerja atau terkait dengan berarti kan keputusannya harus cepat gitu ya. Jadi kalau misalkan membaca kan dia takes more time, dia lebih banyak waktu yang dihabiskan karena itu berpikir dengan diri sendiri. Sedangkan kalau bertanya itu teman-teman bisa mendapatkan dari banyak perspektif langsung cepat gitu biasanya karena terlibat dengan komunikasi dan biasanya memahami nuans. Jadi nuans itu adalah variasi komunikasinya itu jauh lebih cepat. Jadi misalkan kalau baca buku kan kita harus ini interpretasi author-nya seperti apa ya, tapi interpretasi aku kayak gini. Nah itu mau nanya ke author itu lama gitu, sesuai dengan interpretasi. Kalau misalkan kita langsung berkomunikasi dan bertanya, nuansnya lebih dikit atau variasi komunikasinya lebih dikit karena itu udah langsung gesturnya kelihatan, energinya kelihatan, jawabannya kelihatan. Nah itu jauh lebih cepat ketika kita membutuhkan untuk pengambilan keputusan berikutnya. Dan langkah selanjutnya tinggal tulis karena hasil dari bertanya tersebut apa sih sebenarnya gitu. Ya, itu paling jawaban dari saya, Gusti, dan komentar dari saya. Terima kasih, Gusti. Baik, terima kasih. Ini ada yang terakhir nih, Wahyu mau tanya, mungkin pertanyaan terakhir, Wahyu. Ini Kak Putu juga ada pertanyaan ya, atau Kak Wahyu? Oh iya, Putu juga ada. Oh iya, Wahyu dulu ya. Oke, silakan. Iya, kedengaran suara saya, Kak? Iya, kedengaran, Kak Wahyu. Jadi gini, yang ingin saya tanyakan secara psikologis kan seseorang itu ada 2, yaitu orang yang terbuka atau ekstrovert dan yang tertutup introvert. Nah, apakah itu mempengaruhi juga tentang berpikir kritis? Soalnya kan kalau kita tahu dengan orang yang terbuka kan mereka tuh sering berdiskusi, menggunakan logika, terus sering berdebat kayak gitu. Sedangkan orang yang introvert yang suka menyendiri tertutup itu cenderung senang dengan kegiatannya sendiri atau aktivitasnya sendiri gitu, Kak. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Kak Wahyu. Jadi kalau misalkan berdasarkan pengalaman saya, ini ada terkait dengan introvert, extrovert. Jadi ada pembedanya sebenarnya antara berpikir kritis dengan extrovert, introvert. Kalau extrovert, introvert itu adalah bagaimana kita menyerap energi. Jadi ada extrovert atau orang-orang yang terbuka itu biasanya menyerap energi dengan cara bertemu dengan orang lain karena dia menyerap energi orang, makanya dia harus bertemu dan harus diskusi, harus ngobrol, harus hangout, pokoknya harus ketemu orang aja, apapun harus ketemu orang gitu ya. Sedangkan kalau introvert dia energinya lebih banyak didapat ketika dia sendiri itu bisa ngapain aja, dia bisa refleksi, pokoknya dia dengan dirinya sendiri gitu. Atau biasanya orang-orang introvert tuh misalkan dia akan datang ke kantor lebih cepat daripada orang-orang yang extrovert karena dia butuh energi dia sendiri gitu. Nah, berpikir kritis itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan energi. Karena berpikir kritis itu ada tadi semua proses sama, mau extrovert mau introvert dia prosesnya sama, dia harus melakukan identifikasi sampai dia menarik kesimpulan. Yang membedakan adalah penyerapan energinya saja. Mungkin ada yang kayak tadi orang-orang yang misalkan introvert dia malu untuk bertanya atau misalkan dia segan untuk bertanya, tapi dia punya pertanyaan dalam kepala dia, cuman tidak disampaikan dengan cara yang lain. Mungkin dia lebih suka journaling atau nulis dulu gitu. Kayak tadi sama kayak pertanyaannya Gusti. Mungkin orang-orang yang extrovert dia lebih suka bertanya terlebih dahulu. Mungkin orang-orang introvert lebih suka membaca terlebih dahulu gitu kan. Dan sebenarnya kalau selama prosesnya masih sama dari identifikasi sampai dengan proses penarikan kesimpulan itu mereka sedang berpikir kritis. Cuman hanya metodenya saja yang berbeda gitu. Jadi prosesnya tetap sama tapi caranya yang berbeda dan bahkan mungkin misalkan saya dengan Kak Wahyu sama-sama ekstrovert nih ya, sama-sama orang yang emang terbuka gitu ya. Kayak udah ayo gitu kan. Nah, itu bisa jadi caranya berbeda. Mungkin saya melakukan A dulu baru B, mungkin Kak Wahyu melakukan B dulu baru A gitu. Dan itu sebenarnya nggak masalah. Asal yang penting adalah prosesnya atau rangkaiannya harus mulai dari identifikasi sampai dengan tadi penarikan keputusan gitu. Itu aja sih Kak paling tanggapan saya dan jawaban dari saya. Gitu. Siap. Baik. Terima kasih Ana untuk semua pemaparannya, ini keren-keren banget isinya. Dan juga teman-teman yang bertanya, ini sebenarnya masih ada 2 pertanyaan, tapi karena waktunya juga sudah melewati, mungkin nanti kita sampaikan ke Ana lewat chat, nanti bisa dibalas gitu ya, nanti kita sampaikan ke teman-teman. Siap. Baiklah teman-teman, ini saya mau ngasih info sedikit ya, mengenai sesi selanjutnya, sebentar. Jadi besok kita masih akan ada 1 sesi lagi nih. Besok kita akan ada di jam 9 waktu Indonesia Barat sampai jam 10.30.
Jadi kita akan mengobroli tentang gimana sih caranya berpikir kreatif, menjadi kreatif gitu ya, yang merupakan rangkaian juga dari seri webinar pola pikir. Nah, silakan teman-teman besok, nanti hari ini akan kita share untuk linknya besok, dan besok untuk meeting roomnya akan dibuka pada pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, jadi teman-teman bisa langsung gabung aja. Kemudian setelah ini kami minta tolong lagi untuk isi form evaluasi gitu ya. Mungkin pada bertanya, saya kemarin udah ngisi, hari ini ngisi lagi, besok ngisi lagi. Karena kita di sini ingin tahu sih untuk materi tiap-tiap tema yang diberikan, apakah itu sudah membuat teman-teman paham, mungkin apakah nanti teman-teman sudah tahu harus bagaimana gitu ya. Jadi memang kami minta untuk dari setiap sesi gitu. Jadi silakan untuk diisi dan langsung aja di linknya ada di bit.ly/dinet_eval3. Nanti link ini juga akan kita kasih di dalam chat. Silakan untuk diisi ya. Baiklah, jadi ini sih sesinya sangat insightful sekali ya, banyak hal yang kita pelajari hari ini, dan juga ini sebenarnya berkaitan dengan sesi-sesi sebelumnya. Tadi kita udah ngomongin, misalnya tadi ada cerita dari Garcelia mengenai bagaimana dia diminta untuk tetap berpikir kritis dan dia menerima pendapat itu gitu. Itu kan memperlihatkan oke, dia seseorang yang open minded gitu ya. Kemudian juga ada tadi berbagai pertanyaan dari misalnya dari Gusti tentang bagaimana perjalanan dia menemukan bahwa oke, berpikir kritis itu kadang-kadang juga harus memang memang ada prosesnya, ada orang yang bisa menerima, ada yang harus memerlukan proses lain gitu ya. Jadi ada banyak hal memang yang harus kita pelajari juga, dan juga sesi-sesi pola pikir webinar ini adalah sebuah pengantar sebenarnya. Jadi kita ingin memperkenalkan kepada teman-teman beberapa pola pikir yang bisa membantu teman-teman untuk menjadi punya kualitas diri lagi meningkat gitu ya. Setelah seri webinar ini selesai adalah kembali semuanya ke teman-teman, bagaimana nanti teman-teman mulai untuk mengimplementasikan, mulai untuk mempraktekkan di kehidupan sehari-hari, karena semua pola pikir yang di sini semuanya adalah proses gitu ya. Jadi silakan untuk selalu dipraktekkan. Baiklah, kalau gitu sebelum menutup saya mau minta satu lagi nih, seperti biasa saya mau minta foto bareng. Siap. Teman-teman bisa dinyalakan ya videonya ya. Oke, sebentar. Saya bantu. Oke. Oke, sip. Oke, baiklah. Sebentar. Baik, oke, saya hitung sampai 3 ya. Semuanya silakan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Bye-bye. Satu kali lagi, oke. 1, 2, 3. Bentar, saya lagi. Tun. Oke. Baiklah, kalau gitu terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir di sini. Semoga bermanfaat. Semoga nanti bisa mulai mempraktekkan ya, dan juga mengembangkan lagi. Nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa tanya langsung ke di network, ataupun nanti misalnya bisa mungkin juga di follow ke Ananya di Instagram tadi sudah ya, itu bisa langsung tanya-tanya juga. Baik, kalau gitu makasih banyak Ana untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Dan juga sudah berbagi, dan juga para JBI juga terima kasih, dan juga pastinya teman-teman yang sudah ikut
ikut sesi ini. Terima kasih banget. Terima kasih saya ucapkan selamat puasa dan juga selamat beraktivitas hari ini. Semoga lancar juga semuanya aktivitasnya. Sampai jumpa lagi besok. Dadah. Dadah, terima kasih. Dadah, iya, makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.